dari Bapak founder kita, Pak Ernest Prayuda. Nah, nanti teman-teman bisa tanya, tapi nanti kita akan buka pertanyaan di akhir acara. Oke, Pak Ernest, bisa sharing Pak Ernest, kenapa kok Pak Ernest, kan Pak Ernest ini ceritanya udah di Amerika 15 tahun nih. Betul. Udah punya bisnis di sana, dan Ya, sudah betul. sangat maju. Kok bisa pulang ke Indonesia terus tuh gimana Pak ceritanya Pak? Oh, ceritanya panjang. Panjang loh. Gak apa-apa Pak. Iya. Jadi, ya pertama-tama sebelum masuk ke situ, ini saya mengucapkan terima kasih dulu ya, sudah diundang malam hari ini. Dan saya setiap hari saya berdoa buat para member, semua para leader untuk tetap dijaga oleh Tuhan, supaya dijauhin dari segala sakit penyakit, dijauhin dari segala hal-hal yang nggak bener gitu ya. Amin. Dilindungin, diberkatin, konnichiwa tetap lancar setiap hari. Amin. Ya, nah jadi oke, pertamanya sebenarnya kita dulu waktu di Amerika itu, tunggu saya ubah view dulu dikit, agak bingung. Nah, jadi ya saya dulu sebenarnya, cerita itu panjang, saya bingung mulai dari mana ya. Jadi intinya kita memang dulu mau cerita dari awal dari mana ya? Ceritanya kita tuh selalu mengikuti kata hati gitu ya. Dari awal gitu. Jadi saya pertama kali datang ke Amerika itu memang saya lulus kuliah di Swiss, lalu saya ke Amerika. Saya nggak kenal satu orang pun di Amerika. Saya ke sana, saya sebagai internship dulu. Saya kerja di hotel, diterima kerja di hotel di Westin Atlanta. Itu hotel yang cukup bergengsi. Nah, cuman waktu saya sampai di hotel itu, saya cuma lihat, gila ya, kalau mau jadi orang nomor 1 di hotel, itu ada 1.000 employee. Jadi kita mesti kayak melawan 1.000 orang untuk bisa jadi nomor 1 gitu, which is susah sekali. Nah, dari situ saya belajar, ternyata ada satu orang Malaysia yang mengajari saya bilang gini, kamu harus punya mimpi yang lebih besar. Dia bilang, kamu nggak bisa begini terus, karena bekerja di hotel 5-10 tahun belum tentu bisa mencapai posisi tertinggi, dia bilang. Jadi kamu harus punya yang namanya backup plan, side income gitu. Nah, saya diajarin di Amerika itu gimana kalau mau jadi sukses harus menjadi namanya small business owner atau UKM di bahasa ini ya di Indonesia bahasa ininya UKM gitu ya. Nah, terus saya mulai pelajarin. Nah, cuman ada kesulitannya satu, karena di sana itu di zaman dulu orang Amerika itu selalu lebih, kalau dulu dia lihat orang Asia, nggak kayak zaman sekarang. Kalau Asia sekarang kan orang Chinese itu kan lagi hebat-hebatnya sekarang kan, jadi ditakuti di Amerika itu, disegani gitu, karena kemajuan teknologi dan kemajuan daripada ekonomi mereka gitu. Tapi zaman saya dulu berangkat, tiba di Amerika itu orang Asia itu agak dianggap remeh gitu. Nggak bisa apa-apa, nggak skill-nya nggak tinggi, dan lain-lain gitu. Nah, jadi untuk memulai satu usaha di kalangan orang kulit putih itu sangat sulit. Jadi perlu suatu mimpi ekstra. Nah, di situ kita belajar waktu itu. Orang Malaysia ini bilang, kamu jangan takut. Dia tuh kayak mentor saya diajarin, kamu bisa achieve yang impossible asal kamu yakin dengan mimpi kamu, dan kamu lakukan apa yang menjadi mimpi kamu gitu kan. Nah, waktu itu kita coba mulai beraniin diri, saya akhirnya resign dari pekerjaan saya dapat kira-kira, ini nih bisnis yang akan kami lakukan. Saya coba, akhirnya kita quit. Saya pikir, nggak bisa kalau mau kerja, satu mau kerja, satu mau usaha itu nggak bisa. Kita harus benar-benar full, hati kita harus full gitu ya. Nah, waktu itu saya desain, akhirnya kita stop aja. Saya resign, dan saya mulai usaha sendiri. Nah, susahnya adalah waktu kita mulai usaha sendiri, ternyata nggak segampang itu. Sebulan pertama nggak ada orderan, bulan kedua nggak ada orderan, bulan ketiga nggak ada orderan, nggak ada income sama sekali. Dan itu kayaknya membuat hidup kita makin, ini benar nggak ya saya melangkah seperti ini ya? Jangan-jangan apa yang saya ambil ini salah gitu. Nah, lalu ya saya cuma bisa modal percaya diri aja gitu kan, modal percaya diri. Usaha apa itu Pak? Usahanya tuh agak unik. Jadi usahanya tuh kita tuh kayak ada gedung-gedung di Amerika itu, mereka tuh punya budget tertentu untuk dikeluarkan untuk tenant mereka. Nah, kita tuh kayak manage keuangan mereka untuk melakukan hal-hal activity mereka gitu. Konsepnya seperti itulah.
Jadi target market kita adalah gedung-gedung tinggi gitu, gedung-gedung besar. Nah, cuman persaingan juga begitu hebat. Tapi akhirnya gitu, karena ketidakmampuan apa ya? Karena kesulitan kita, malah kreativitas kita makin keluar gitu ya. Jadi waktu kita di-press dengan situasi yang wah ini kayaknya sulit nih, masa ini sulit nih. Kita gimana nih? Kita dikasih dua pilihan. Dalam bahasa Chinese itu kalau krisis, ini kan menghadapi krisis kan. Jadi krisis itu selalu ada dua pilihan, yaitu nomor satu bahaya. Ini bahasa Chinese krisis itu terdiri dari dua kata. Nomor satu adalah bahaya dan tunggu, ntar saya matiin telepon dulu. Sorry ya. Nah, kita harus tahu orang Chinese menulis krisis itu ada dua kata. Nomor satu bahaya, yang satu lagi adalah kesempatan. Nah, itu kita sebenarnya dikasih seperti dua pilihan. Apakah kita mau memilih bahaya atau kita mau memilih kesempatan. Masa-masa zaman dulu sama sekarang sebenarnya mirip banget gitu. Nah, makanya saya mau bercerita semoga semuanya bisa dapat sesuatu malam hari ini ya. Nah, waktu kita mulai bisnis itu akhirnya dengan susah payah kita mencoba, akhirnya mulai tembus. Oh, mulai bulan ke-6 ada market. Dan kita mulai kreatif di situ. Kreatif, kita cari-cari, oh begini, kita pelajarin. Nggak lama, 1 tahun, bisnis kita langsung naik. Bisnis kita naik, habis itu tiba-tiba istri saya bilang gini, oh kayaknya istri saya tuh kayak punya, apa ya, satu sixth sense gitu ya, kayak punya suatu dalam hatinya yang bisa, oh ini loh, kamu harus lakuin ini, bisa kayak gitu loh, kayak sensitif gitu ya, secara spiritual gitu. Nah, waktu itu dia bilang gini, "Oh, kita kayaknya harus pindah ke kota lain. Ini bisnis kita baru mulai dan kita dalam setahun sudah bisa mencapai angka tertentu yang which is itu sudah berkali-kali lipat dari gaji saya waktu kerja di hotel itu." Nah, tiba-tiba istri saya bilang, "Kita harus pindah kota. Kota ini nggak tahu kenapa kita harus pindah ke kota yang lebih besar supaya kita bisa lebih mmm, achieve mimpi kita gitu." Nah, kita waktu itu juga nggak tahu kota kemana, karena waktu saya di kota pertama itu adalah kota Atlanta. Di kota Atlanta selama 5 tahun. Dan waktu di sana tuh orang Indonesia sangat jarang. Jadi teman-teman tuh udah kayak saudara gitu. Nah, akhirnya kita decide waktu itu untuk pindah ke kota Houston. Nah, waktu ke pindah kota Houston ini, kita decide akhirnya oke, teman saya udah bilang, "Nes, jangan pindah deh, sayang lah, segala macam. Kayaknya nggak mungkin loh orang punya usaha kayak kamu, tiba-tiba mau pindah, nggak ada kenalan, dan lain-lain." Cuman ada satu hal yang saya pelajarin seumur hidup saya adalah kalau punya suatu mimpi, kita harus gambarin Bapak dan Ibu. Ini penting. Ini saya kalau bicara biasanya saya ulang-ulangin sih ceritanya ini aja. Cuman Bapak dan Ibu, di AFC ini wadah yang sangat lagi booming gitu ya. Kita lagi di mana-mana orang berbicara tentang AFC. Bahkan orang-orang mencari, ada beberapa orang yang bilang, saya nggak nawarin lagi, saya malah orang tuh cari, oh kamu AFC ya, saya mau join gitu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita sudah lihat ada orang-orang contoh yang sukses, Ko Budi Darwin, ada Ko Yohanes, banyak deh orang-orang yang sudah berhasil di sini gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, dengan dasar itu, Bapak dan Ibu harus punya satu mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya contoh, Bapak dan Ibu pengen apa? Bapak dan Ibu pengen jadi Bushido kah? Bapak dan Ibu pengen jadi daimyo kah? Nah, di bawah itu lagi ada satu mimpi di bawah itu lagi, Bapak dan Ibu setelah dapat uang itu, Bapak dan Ibu mau apa? Itulah mimpi yang paling dasar. Nah, mungkin Bapak dan Ibu hari ini saya mau ajarin tentang achieve your dream gitu ya. Gimana cara mencapai mimpi Bapak dan Ibu? Of course kita di sini semua pengen berhasil dong gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu harus punya satu mimpi yang mendasar yang bisa menjangkar gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya Bapak dan Ibu lihat apa saat ini kebutuhan Bapak dan Ibu yang paling mendasar. Misalnya contoh Bapak dan Ibu pengen punya rumah, atau Bapak dan Ibu pengen memperbaiki rumah Bapak dan Ibu gitu. Atau Bapak dan Ibu lihat, oh rumah saya kurang besar nih, jujur aja kurang besar, kurang nyaman. Saya mau punya rumah yang ada kolam renang, which is okay banget. Nah, dengan mimpi yang ada jangkarnya itu, Bapak dan Ibu mulai print, cari kira-kira mau rumah yang seperti apa. Cari di Google, lalu di print. Saya pengen punya rumah yang seperti ini. Lalu ditempel. Nah, itulah mimpi yang jangkar. Itu mimpi yang punya hasrat gitu ya. Hasrat hati Bapak dan Ibu ada di situ. Itu di print lalu ditempel di belakang pintu atau di pintu WC yang Bapak dan Ibu setiap hari lihat. Kenapa penting? Karena Bapak dan Ibu dalam perjalanan hidup, of course nggak selalu smooth. Kadang-kadang ada berhasil, kadang-kadang ada penolakan. Nah,
beberapa kali penolakan, beberapa kali kegagalan itu kan membuat Bapak Ibu down. Nah, waktu down, itu pentingnya kita lihat kembali mimpi kita. Oh iya, itu tuh menjadi api dalam hati kita. Oh iya, saya belum berhasil. Ayo, saya akan kembali lagi gitu. Nah, lalu jalan keduanya apa? Jalan kedua untuk mencapai mimpi itu coba print lagi. Misalnya contoh, saya butuh uang segini banyak gitu ya, segini banyak. Kan ini sudah ada jalannya, Bapak dan Ibu sudah ada di AFC, bisa achieve nih. Misalnya contoh Busido, Bapak dan Ibu pengen achieve Busido, Bapak dan Ibu tempel tuh bonus yang diperlukan untuk membeli rumah atau mobil atau apa yang tadi, mimpi yang ada anchor-nya. Oke, itu paling penting adalah punya mimpi yang menjadi apa namanya, jangkar buat jiwa kita, itu penting. Kalau tanpa itu Bapak dan Ibu akan sulit untuk achieve goal-goal Bapak dan Ibu. Nah, saya kembali lagi cerita yang tadi kami di Amerika ya. Waktu sudah tadi Helen bilang, oke, kita mesti pindah ke satu kota yang lebih besar. Saya juga bingung mau pindah kota mana. Kita cari-cari, akhirnya kita jatuh cinta sama yang namanya kota Houston. Dan akhirnya waktu kita decide untuk pindah, kita jual semua dong yang ada di kota Atlanta, kita siap pindah. Seminggu sebelum kita pindah ke kota Houston, itu terjadi hurricane yang cukup besar, melanda semua Houston, New Orleans, itu semua hancur Bapak dan Ibu. Nah, itu waktu itu teman-teman langsung telepon, bilang, Ernest, kamu jangan coba-coba pindah ke sana, karena semua orang aja udah kabur dari Houston. Cuman nggak tahu, somehow di hati itu sangat kuat. Oh iya ya, enggak, kita pasti sukses. Kalau apapun yang kita akan lakukan pasti sukses kalau kita benar-benar lakuin dengan sungguh-sungguh. Akhirnya kita jalan ke sana, kita waktu itu naik truk besar kita sewa, kita pindah ke sana. Benar, dalam perjalanan kita lihat, gila ini kota hancur kayak medan perang, dan kita masuk ke dalam kota yang sedang mengalami krisis moneter, Bapak dan Ibu. Nah, itu yang serem gitu. Kita bilang, wah, ini salah nggak ya decision kita? Cuman waktu itu untuk menguatkan, kita waktu itu pergi ke downtown kota Houston, kita lihat di situ banyak gedung-gedung. Customer kami adalah gedung-gedung besar kan. Jadi kami waktu itu parkir di kota Houston, tengah kota Houston, kami lihat gedung-gedung, kami bilang ini akan jadi customer kami, ini akan jadi customer kami. Jadi kami lihat dan kami bayangkan dan masuk ke dalam hati. Setiap gedung ini akan jadi customer kami, dan kami ucapkan gitu Bapak dan Ibu. Setelah setahun, of course perjuangan nggak begitu aja ya. Sulit perjuangan untuk memulai dari awal tuh sulit. Memulai satu bisnis itu paling sulit adalah di tahun pertama. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah berada di AFC melewati 1 tahun, berarti Bapak dan Ibu sudah termasuk orang yang hebat. Nah, waktu akhirnya kita memulai, setahun pertama akhirnya itu semua yang tadi kita sudah bilang, gedung-gedung itu semua jadi customer kita. Nah, nggak tahu kenapa, waktu itu akhirnya 3-4 tahun kemudian kita menjadi salah satu perusahaan besar di kota Houston itu, salah satu preferred vendor untuk gedung-gedung. Semua orang tahulah nama perusahaan kita gitu. Kita sudah cukup terkenal dalam 3-4 tahun itu. Nah, kita tahunya waktu itu sukses gimana? Waktu itu kebetulan saya lagi jalan-jalan ke New York. Ada satu McDonald. McDonald ini dia bilang ini McDonald terbesar di seluruh Amerika dengan penjualan X gitu ya. Nah, waktu kita lihat penjualan X itu, penjualan perusahaan kami itu tuh bisa 10 kali lipatnya. Di situ kami baru sadar, ternyata kita tuh sudah salah satu perusahaan yang beruntung dan sukses gitu ya. Nah, di situ kita lihat, ya udah, dan dalam hati dan pikiran saya, ini yang akan saya kerjakan seumur hidup saya nggak akan mana-mana lagi. Kalau ke Indonesia pun, saya hanya sebagai turis saja gitu. Nah, nggak lama, setelah tahun ke-5, itu Bu Helen dapat satu mimpi, istri saya dapat satu mimpi. Mimpinya digambarin gini, kita pulang ke Indonesia, waktu itu Indonesia dalam keadaan gelap, waktu kita pulang tuh somehow mulai ada api kecil gitu, dari tempat gelap itu mulai terang gitu. Nah, tiba-tiba waktu semua menjadi terang, itu peta Indonesia gitu. Lalu ada satu pesan, kamu harus pulang ke kota di mana kamu dilahirkan untuk membangun kembali tembok yang runtuh. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini emang cerita rada-rada kalau nggak suka spiritual ya agak-agak lebay gitu ceritanya ya. Cuman ini kenyataan dan ini sungguh-sungguh yang terjadi gitu ya. Nah, akhirnya Helen bilang gini, Ernest, kita kayaknya harus pulang loh ke Indonesia. Of course buat saya itu hal yang sangat mengagetkan karena saya memang sudah tidak ada network lagi di Indonesia. Saya nggak mungkin pulang ke Indonesia karena saya nggak tahu mau bisnis apa. Saya nggak punya teman-teman berbisnis sudah lama sekali. Saya pergi dari Indonesia itu lulus kuliah
waktu itu saya kuliah di Enhai selama 3 tahun, lalu saya menyambung ke Swiss gitu ya, lalu ke Amerika gitu kan. Jadi itu tahun 2000 kayaknya itu saya berangkat terakhir kali dari Indonesia. Udah habis itu nggak ada kontak lagi. Nah, lalu saya bilang, Helen kayaknya nggak mungkin saya mau pulang. Kita mau makan apa? Kita mau bisnis apa gitu. Cuman kata Helen, ya coba kita sama-sama kita renungin, kita tanya kalau memang ada kuasa yang mengatur kita harus pulang, kita harus taat, dia bilang gitu. Nah, saya cuman, oh ya udah kalau begitu, kita ini aja, kita pikirin aja. Nah, nggak lama somehow kita bilang ada dulu namanya business valuation. Business valuation kita lihat, oh ternyata value bisnis kita tuh $1 million company gitu ya, dia bilang. Zaman dulu tuh, wah sangat kita tuh termasuk 1% dari orang Amerika dibilangnya, dari penghasilannya semua gitu ya. Kita juga, wow hebat ya, untuk seorang Asia yang nggak ada, apa sih namanya, nggak ada kenalan di Amerika, kita bisa masuk ke dalam 1% level orang Amerika gitu. Nah, waktu itu ada business valuation, kita coba ikut, oh ternyata company kita tuh termasuk millions of dollar company, bukan billion ya. Kalau Donald Trump itu billion kelasnya, kalau kita masih tens of millions gitu ya. Nah, akhirnya kita coba, ya udah kan, kita kan ini kan, maksudnya punya visi untuk pulang atau apa, kita uji aja yuk, kita perusahaan gimana kalau memang kita harus pulang, perusahaannya kita jual gitu. Nah, waktu itu kita coba listing perusahaan kita untuk dijual. Nah, nggak lama kebetulan pas ada yang mau beli dan dia bilang katanya, ya udah kita nggak usah tawar-tawar lagi, kita mau langsung beli perusahaan Anda yang Anda minta gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa ya ini memang ternyata jalannya kita memang harus pulang. Kenapa saya bilang harus pulang? Karena dia bilang, waktu kami beli perusahaan kamu nggak boleh lagi berbisnis yang sama di Amerika selama 5 tahun. Nah, jadi karena cuman bisnis ini yang saya tahu dan saya nggak tahu mau ngapain lagi, ya akhirnya kita decide, akhirnya kita pulang. Nah, pulang pun nggak ini, maksudnya begitu pulang kita tuh juga bingung mau bisnis apa sih di Indonesia, karena benar-benar network kita sudah nggak ada gitu ya. Nah, waktu itu kita di Indonesia kita mulai belajar import, kita waktu itu coba belajar ke Cina gitu ya. Dulu internet belum sekencang ini, dan informasi masih sangat limited. Cuman kita waktu itu beraniin diri aja, kita terbang ke Cina, kita langsung ke pabrik-pabrik, kita lihat, oh ini ada bisnis begini, oh ada bisnis gini, kita mulai belajar, import tuh begini caranya. Mulai lagi dari bawah gitu, nggak segampang itu. Nah, sampai suatu saat, ini cerita agak panjang, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan nggak bosen. Nah, jadi sampai suatu saat, Nggak apa-apa, Pak. sampai suatu saat akhirnya kita ke Jepang. Waktu itu saya main-main ke Jepang. Lagi main-main ke Jepang, saya ingat waktu itu dari Tokyo kita mau menuju ke Osaka. Pas sebelum melewati Gunung Fuji, itu ada lewat AFC, pabrik AFC. Oh besar ya pabrik AFC, apa sih? Saya pelajarin, ternyata itu pabrik suplemen yang terbesar di Jepang gitu. Itu persis kalau Bapak dan Ibu nanti naik kereta Shinkansen dari Tokyo menuju ke Osaka, itu pasti melewatin AFC. Besar sekali gedungnya. Nah, akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, saya dikenalin sama teman saya, pas ketemu orang AFC. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, di Jepang itu waktu itu lagi tren sekali namanya kolagen gitu. Di dunia ini, bukan cuma di Jepang, di dunia, di Malaysia, di Singapura, dan di Indonesia ini sangat jarang masih kolagen yang bagus gitu ya. Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol-ngobrol, kita sangat tertarik dan akhirnya kita decide, oke, kita mau masukin kolagen ini ke Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu tahu kalau misalnya Bapak dan Ibu ke sistem Plan B kita ada yang namanya ageless Byaku ya. Itu kolagen yang 13.500 mg. Salah satu kolagen yang terbesar yang ada di dunia saat ini gitu untuk satu single dose. Nah, itu kita waktu itu coba bawa dan untuk bekerja sama dengan AFC zaman itu kita investmentnya kira-kira seluruh perusahaan yang kita waktu itu jual dari Amerika itu kita harus investin di situ karena kita kalau bicara bisnis sama Jepang itu nggak cuma beli satu kontainer gitu ya, itu ada bicara tentang namanya brand investment, ada jaminan brand supaya kita nggak macam-macam brandnya, terus harus kita beli berapa banyak. Jadi kita waktu itu gimana nih, ya udah kita salonin aja, kita percaya karena selama ini apa yang kita lakuin selalu berhasil kok gitu. Nah Bapak dan Ibu akhirnya kita coba waktu itu kontrak, akhirnya kita dapat sole distributor untuk menjadi agen tunggal ageless Byaku premium nano kolagen. Nah, waktu produk itu masuk ke Indonesia, kita juga bingung ngejualnya gimana ya, karena kita nggak ada pengalaman sama sekali kan. Nah, waktu produk itu masuk ke Indonesia, kita coba
jualin sendiri dulu, kita coba pameran, kita branding, kita cari reseller dan lain-lain, tapi kok sepertinya lambat gitu. Akhirnya kita lihat, oh ternyata kita mesti masukin ke Guardian. Nah, kita coba cari orang yang sudah berpengalaman masukin produk ke Guardian, kita ketemu satu orang konsultan, dia bantuin kita sampai ketemu orangnya, terus dia bertanya gini, orang Guardiannya, oh kamu mau masuk ke ini produk bagus, bisa laku, dia bilang. Nah, kamu mau produk ini masuk ke 400 toko di seluruh Indonesia? Oh, mau dong. Kamu mau nggak produk kamu ditaruh di tempat-tempat yang paling premium di Guardian? Oh, mau. Segala macam mau. Terus dia bilang gini, oke, semua boleh. Investmentnya adalah sekitar 20 miliar. Terus saya langsung, mahal banget ya. Oh, ternyata masuk ke dalam Guardian itu semua adalah jualan mereka gitu. Jadi nggak ada yang gratis. Mau taruh di sini bayar, mau di sini bayar, mau di toko ini bayar, semua bayar. Nah, akhirnya tapi setelah negosiasi, akhirnya turun menjadi 10M, turun lagi menjadi 5M, turun lagi terakhir menjadi 3,5M kalau nggak salah terakhir. Cuman istri saya bilang, kayaknya nggak bisa loh. Itu kan janji-janji manis mereka, dan itu pun mereka tarik 30% dari penjualan gitu. Kata Helen, coba saya ngobrol, udah kompletin aja deal-nya sama tadi konsultan tadi, selesain. Lalu Helen bilang gini, ini kayaknya nggak serk saya begini suruh bayar-bayar gini. Coba kita pergi akhirnya ke Guardian, kita menghadap ke orang tadi, saya disuruh Helen di mobil berdoa gitu ya. Si Helen lalu menghadap orang itu. Jadi saya di mobil itu cuma doa, Tuhan tolong buka jalan supaya yang terbaik terjadi, rencanamu terjadi gitu. Kita ucapin kata-kata positif gitu. Nah, Bapak dan Ibu, oh ya, salah satu nasihat penting saya adalah di masa-masa sulit jangan pernah mengeluh, jangan pernah keluarkan kata-kata negatif karena kebanyakan hal itu akan terjadi. Jadi kalau kita ucapkan kata-kata yang positif Bapak dan Ibu, itu pun akan terjadi. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekarang mengalami, aduh susah ketemu orang lah, takut kena COVID, Bapak dan Ibu terus perkatakan, saya akan tetap sehat, saya kuat. Kita kemarin ada bikin satu video kecil, kalau tahu itu declaration gitu ya, itu kalau bisa dibaca Bapak dan Ibu. Apa sih, saya adalah seorang pemenang, saya akan tetap sehat, saya akan tetap menjadi kepala dan bukan ekor, saya akan dilindungin, berkat yang melimpah itu perlu dikatain, diucapin terus, biar ini hidup saya beruntung gitu. Bonus akan terus mengalir, itu penting Bapak dan Ibu, ucapin perkataan positif. Nah, tadi waktu akhirnya, tadi sudah Helen naik ke atas dan saya berdoa di bawah, tiba-tiba Helen datang dan bilang, tahu nggak, sekarang saya cuma dapat 0, saya bisa masuk ke seluruh Guardian, outlet yang terbaik, dan nggak usah bayar apa-apa. Orang sampai marah, tadi dia bilang, loh ini mana sih, tadi kita bukannya mau dapat miliaran kok sekarang jadi 0 gitu. Kalian ini adalah perusahaan pertama yang bisa masukin produk tanpa harus bayar ke Guardian. Katanya, kamu sebaiknya bisa buktiin nih dari sales, kalau nggak kita akan apalah gitu. Nah, ternyata saya pikir semuanya udah selesai dan enak gitu Bapak dan Ibu ya. Ini saya cerita karena ada hubungan semua Bapak dan Ibu, makanya agak panjang. Jadi waktu setelah masuk ke Guardian kita pikir semuanya kan, oh udah happy lah, udah pasti laku. Ternyata enggak Bapak dan Ibu. Kita masuk ke Guardian itu sebagai consignment. Nah, masuk bulan pertama, no sales. Bulan kedua, no sales. Mulai bulan kedua langsung dipanggil, wah ini penjualan kamu tidak ada, bagaimana nih, kalian tuh sudah ada pengalaman belum di retail, kok nggak bisa ini, kok nggak ada SPG, nggak ada ini, nggak ada itu. Nah akhirnya kita juga, oh ternyata harus ada SPG untuk produk bisa laku, ternyata harus ada seorang penjual gitu, untuk bisa menjual produk, baru produknya bisa jalan, nggak ada orang taruh produk bisa jalan gitu. Nah, di situ ada satu lagi ujian nih Bapak dan Ibu, ujian untuk menjadi kesuksesan, yaitu kerendahan hati. Nah, saat itu kita bingung gimana cara masukin SPG gitu ke outlet-outlet, karena itu kan outletnya ada 400. Kita kalau masukin 400 SPG kali gaji minimum aja itu sudah berat sekali per bulan loh. Belum nanti setahun THR, belum tentu semuanya nutup gitu kan. Itu ada kalkulasi. Dan sedangkan kita semua kita bukan perusahaan yang suka meminjam uang. Kita nggak suka pinjam uang dan kita nggak terlalu percaya sama bank. Karena kadang-kadang pinjaman itu manis di depan dan akhirnya menjebak di belakang gitu kan. Saya lihat banyak sekali perusahaan yang hancur gara-gara pinjaman. Makanya kita nggak mau pinjam. Waktu itu kita bilang, oh ini semua uang sudah kita penjualan dari Amerika semua sudah masuk ke barang dan sudah masuk ke ini. Jadi kita ya mesti pakai strategi gerilya gitu ya. Nah,
akhirnya kita bilang gini, kata istri saya bilang, oke, saya lakuin sesuatu deh, saya menyamar jadi SPG, saya mau tahu apa sih SPG itu. Nah terus saya di situ kan saya agak komplain gitu, Helen jangan dong, kita kan sebagai direktur, masa kita pergi ke level yang paling bawah yaitu SPG. Masa kita jadi SPG? Kan malu dong. Terus dia bilang, mau malu sama siapa? Apakah malu itu akan menyelamatkan kita? Dia bilang, siapa sih yang mau ini? Dia bilang gitu. Nah, akhirnya dia pergi, dia menjadi SPG hari itu. Nah, itu buat saya waktu itu hal yang paling nggak enak, membuat istri saya pergi ke Guardian menjadi seorang SPG. Itu kan maksudnya kita dari Amerika, maksudnya kita direktur perusahaan yang sukses di Amerika. Kita masuk ke Indonesia pun secara sukses gitu ya. Maksudnya ada level tertentu lah gitu ya. Kayaknya wah saya menyerahkan istri saya suruh jadi SPG itu hal yang paling low menurut saya waktu itu. Aduh saya sedih sekali. Tapi Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita kalau tinggi hati, contoh, aduh saya mah pengusaha, saya ngapain suruh nawarin MLM segala macam. Padahal ada potensi yang sangat luar biasa di sini. Kalau kita udah tinggiin hati, pintu itu akan tertutup. Nah, waktu istri saya akhirnya lakuin itu, 1 minggu dia jadi SPG, itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa diserap. Oh, ternyata kita nggak harus hire 400 SPG. Ternyata kita harus bisa begini-begini, strateginya begini. Itu banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita dapat apa ya? Kayak dapat satu jalan rumusan untuk sukses di retail. Itu dari 1 minggu istri saya menjadi SPG gitu. Nah, akhirnya kita terapin tuh strategi kita. Kita akan gini. Of course kita sudah hire SPG beneran yang hebat. Kita bikin strategi gini. Akhirnya waktu itu booming langsung. Dalam 6 bulan kita menjadi best selling produk untuk beauty gitu ya. Pertama kali kita masukin salah satu toko yaitu Guardian di Puri Mall Jakarta gitu. Ada store manager bilang, "Oh, Pak Ernest maaf ya," katanya. Ini waktu pertama kali kita masukin. Dia bilang katanya, ini produk Bapak ini sudah ada di sini loh, mirip-mirip begini. Dan biasanya kalau kayak copycat gini, kita dibilang copycat gitu kan. Nggak akan sukses gitu, karena sudah ada yang lebih sukses di sini. Ada Raja Kolagen yang terkenal, dan dia bilang katanya ini dari Singapura, dan dia bilang katanya toko saya nih katanya, penjualan tertinggi di Asia Tenggara. Nah Bapak dan Ibu, saya waktu itu sih nggak mau dengerin ya. Dia ngomong hal negatif itu saya langsung tolak. Pokoknya saya sukses. Apapun ceritanya, sukses or sukses gitu ya. Nah, kita terusin, akhirnya kita jalan, nggak lama, setelah 6 bulan, ibu itu datang ke saya dan bilang, oh selamat Pak Ernest, penjualan kamu itu sudah melebihi yang pernah kita achieve. Jadi kamu sudah bisa achieve penjualan tertinggi. Bahkan kamu tuh satu-satunya perusahaan yang cuma punya satu item yang bisa ngalahin perusahaan lain yang punya sampai 30-40 item gitu. Oh kita di situ hebat ya. Nah, waktu semuanya sudah berjalan dengan mulus, ini kan semua sudah smooth ya. Saya pikir udahlah, udah tenang nih, semua udah enak. Udah bisa go, kalau diterusin bisa kayak di Amerika lagi nih. Nah, ternyata istri saya bilang, somehow di hatinya dia bilang ini, nah kayaknya kita pulang bukan ini loh. Kita bukan pulang untuk memperkaya diri loh. Waktu kita pulang, itu tuh untuk menjadi terang, dia bilang gitu. Nah, saya langsung bingung di situ. Usaha apa lagi yang bisa kita lakuin selain ini gitu ya. Nah, akhirnya kita pelajarin, saya ingat dulu di Amerika, MLM itu adalah sesuatu yang sangat bagus sekali. Nah, MLM itu gimana perusahaan bisa sukses kalau member dan leadernya sukses. Seorang leader bisa sukses kalau dia dengan penuh hati take care bawahnya untuk menjadi sukses. Jadi seorang leader nggak bisa sukses kalau bawahnya nggak sukses. Perusahaan nggak bisa sukses kalau membernya nggak sukses. Nah, jadi konsep MLM sebenarnya ada konsep yang sangat bagus sekali. Nah, waktu itu saya mulai tertarik, oh ini kayaknya jalannya adalah MLM loh. Saya mulai ke sana kan, mulai konsep. Tapi saya sendiri bukan orang MLM. Saya seumur hidup belum pernah join perusahaan MLM manapun, saya belum pernah closing, belum pernah membawa leader, belum pernah mempresentasikan MLM manapun gitu. Saya juga bingung gimana. Akhirnya saya mulai pelajarin. Oh, MLM tuh ada binary, ada unilevel, ada macam-macam deh. Saya pelajarin satu persatu itu. Bonus tuh begini. Bahkan saya panggil teman-teman saya yang bermain di dunia MLM, saya panggil, tolong prospekin saya. Saya pengen ngerti bonus-bonus. Saya tanyain satu-satu. Oh, bonus pairing. Untuk mengerti bonus pairing aja saya butuh 1 minggu. Untuk, oh ini begini. Oh ini begini. Dan akhirnya kita bilang, oke, saya ngerti semua dan oke, kita akan pergi ke MLM. Nah, waktu itu dengan PD-nya saya bilang, oh saya mau ini aja, AFC kan brand yang sangat terkenal.
Ya udah AFC aja jadi brand untuk MLM. Saya bilang PD-nya, saya bilang ke Jepang, saya bilang kita mau pakai AFC untuk jadi ini kan setiap tahun kan kita ada meeting dengan orang Jepang biasanya. Dibilang itu apa proyeksi Anda? Proyeksi saya tahun ini kita mau buat jadi MLM dan kita akan pakai brand AFC. Saya pikir saya akan disambut dengan tepuk tangan yang meriah oleh mereka gitu ya. Tapi ternyata saya disambut dengan cemooh dan tertawa gitu. Mereka tertawa, hah? MLM dia bilang, mana bisa dia bilang, MLM itu kan jelek dia bilang, MLM itu kan banyak tipu daya katanya, banyak orang yang apa sih namanya perusahaannya nggak bener lah, apalah karena dia kalau ngomong apa kita akan di Google sama mereka, mereka kan cari tahu data-data. Apalagi Indonesia dia bilang terlalu banyak penipuan MLM, nggak bisa teh brand AFC dibuat MLM. Nanti kalau sampai hancur katanya, ini brand yang sudah dibangun 50 tahun lebih dia bilang. Oleh founder kita, nggak mungkin kita akan kasih. Wah itu saya pulang dengan sedih Bapak dan Ibu. Saya pulang dengan sedih dan akhirnya saya ya udahlah mungkin nggak bisa gitu ya. Saya akhirnya mulai pergi ke tempat pembuatan produk MLM di Indonesia. Tapi misinya masih untuk suatu MLM karena itu kalau sudah nyamber Bapak dan Ibu, kalau mimpi udah nyamber, udah masuk ke dalam hati, itu nggak bisa mau digoda gimana pun nggak akan bisa gitu. Nah jadi ya udah AFC nggak mau, ya sudah kita bisa buat brand Jepang-Jepangan lah, kayak gitu. Akhirnya kita ke beberapa pabrik di Indonesia, kita mulai lihat, saya kenal semua tuh 3 raja pembuat produk MLM di Indonesia tuh udah kenal gitu ya. Nah dibikinin ya Pak Ernest nanti gini. Oh, saya mau yang gini lah gitu. Udah Pak, kuncinya adalah niruin Malaysia aja. Malaysia booming apa, saya akan siapin produknya. Tapi saya bilang, kalau gitu produk sama semua dong. Jadi, saya nggak pernah bilang produk MLM lokal itu jelek. Cuman saya bilang, kurang variasi. Jadi akhirnya kita akan bersaing di marketing plan Bapak dan Ibu. Kalau misalnya contoh, saya waktu itu dapat kan sudah kenal sama beberapa pembuat MLM. Terus yang saya agak kurang serak juga, produknya kok harganya murah banget ya. Murah dan dijual mahal gitu. Dan ini benar-benar produk murahan gitu. Nah, terus saya di situ kayaknya, oh kok kayak jadi kayak perasaan saya kok kayak menipu orang gitu ya. Oh ini mau jualan kok kayak penipuan gitu ya. Maksudnya penipuan ini kualitasnya nggak sesuai gitu menurut saya gitu ya. Terus produknya ini aja. Ya glutathione lagi dikasih coklat, kalau nggak ada si inilah yang lagi booming di Malaysia. Tapi kan maksudnya si kompetitor juga dikasih kesempatan untuk membuat hal yang sama, cuman rasanya dibeda-bedain. Akhirnya terciptalah marketing plan yang bodong gitu. Bodong dalam artian, wah direct sponsor 25%, pairing 70%, lalu produknya ya benar-benar nggak ada harganya, ada produk-produk sampah yang dibuat MLM gitu kan. Di situ saya bilang kayaknya nggak sreg deh gini. Ya udah udah ngobrol, udah serius ke 3 pabrik tapi nggak sreg. Akhirnya nggak tahu saya akhirnya kembali ke Jepang. Kembali ke Jepang, saya punya strong feeling nih Bapak dan Ibu. Nggak tahu kenapa saya punya strong feeling. Nah, akhirnya kita mulai lobby lagi. MLM itu bagus. Kita punya visi seperti ini. Suatu saat orang Indonesia akan mengenal brand AFC adalah brand yang bagus, yang terjaga. Kenapa saya butuh AFC? Saya jelasin, ditolak lagi Bapak dan Ibu untuk dapetin AFC masuk ke Indonesia itu umur 1 tahun saya pergi ke Jepang ngelobi beberapa kali gitu ya, nggak happening gitu aja. Nah terakhir akhirnya kita dikasih untuk menjadi distributor tunggal di Indonesia dengan MLM pertama gitu ya, itu setelah 1 tahun. Wah perjuangannya susah deh, banyak istri saya aja udah bilang, udahlah nggak usah lagi lah, kayaknya udah ditolak-tolak terus gitu, malu lah. Dia bilang, enggak, saya pokoknya somehow saya nggak mau kalau produk-produk Indonesia tuh kayaknya nggak bermutu banget gitu, kayaknya merasa berdosa kalau jualan produk itu ya. Nah akhirnya di approve. Nah waktu mulai di approve, saya bilang ke mereka, AFC kan perusahaan besar. Bapak dan Ibu kalau ke Singapura aja, kalau kemarin ada yang pergi ikut cruise gitu ya ke Singapura kan pasti lihat ada AFC di Guardian, di Watson gitu. Nah, saya bilang kalau mau jadi MLM, produknya harus khusus dan berbeda. Produknya nggak bisa sama, nggak bisa produk yang karena gini Bapak dan Ibu, secara jujurnya ya, kita harus bisa bayar bonus. Berarti harga bonus itu sudah harus dimasukkan ke dalam harga produk gitu. Nah, jadi otomatis kalau misalnya contoh saya ambil, kan semua AFC bikin lebih dari 20.000 produk. Nah, kalau kita ambil produk yang terkenal misalnya, apalah yang paling terkenal yang paling
top dari Singapurnya gitu ya. Terus mesti dikasih bonus. Of course harganya lebih tinggi dong dari tempat lain. Plus di Indonesia ini juga unik. Indonesia ini membayar 3 macam pajak waktu kita import. Ada namanya biaya masuk. Biaya masuk tuh tergantung dari jenis produknya. Itu dari 10% sampai dengan 300% kalau itu barang mewah. Yang kedua ada bayar PPN 10%. Ada lagi PPH. PPH ini juga tergantung jenis barangnya. Nah, jadi begitu banyak pajak, mana bisa kita kompetitif. Dan saya tahu di MLM, kan saya waktu itu pelajarin banget tuh MLM. Saya pelajarin MLM yang naik, saya pelajarin MLM yang cepat naik dan cepat jatuh, saya juga pelajarin. Nah, di situ saya pelajarin salah satunya adalah produk yang bisa, kalau bisa beli tempat lain murah, orang akan kejar itu. Jadi contoh, kita jual produk dengan bonus di sini, produknya mirip-mirip, ada di Jepang atau ada di Singapura, orang kan berbondong-bondong pergi bawa koper dan menjual produk itu. Jadi kasihan dong distributor udah duduk, sudah spend duit untuk kopi, untuk ongkos bus, tiba-tiba begitu itu ada yang jual di online dengan harga murah. Makanya kita disiplin sekali dengan penjualan di online. Kalau Bapak dan Ibu ketangkep jual di online akan disuspend gitu ya. Karena kita sangat menghargai gitu. Kasihan orang-orang sudah berjuang, mau mengubah hidupnya, dihajar sama undercutting. Nah, saya bilang ke orang Jepang, kalau kita jadi deal ini, saya nggak bisa pakai produk yang sudah ada loh. Saya mesti produknya yang khusus untuk orang Indonesia. Dan produknya harus harganya market price segini gitu. Tapi kita nggak bisa, kita harus masih bisa kasih ruang bonus. Nah, Bapak dan Ibu, disitulah kelebihan AFC ya. AFC kasih kita produk ini, Bapak dan Ibu, seharusnya kalau dengan bonus-bonus yang ada, produk kita tuh seharusnya dijual dengan harga 2.500.000 ke atas. Nggak bisa di bawah itu. Kalau plus bonus ya. Nah, uniknya, kan kita tuh uniknya kita disubsidi sama Jepang. Jepang, kita waktu datang pertama kali ke Jepang, kita bilang, kita akan dengan MLM kita akan bisa introduce kira-kira 5% dari masyarakat Indonesia mengenal brand AFC. Itu pitch-nya dulu waktu pertama kali saya akhirnya bisa menangin hati mereka. Nah, ini penting kenapa? Mereka untuk Indonesia, AFC untuk Indonesia, tidak lagi memperhitungkan satu box untung berapa kayak kita di maklon-maklon lokal, Bapak dan Ibu. Kalau maklon lokal, dia bikin satu produk, dia untung berapa? Itu harus itu. Jadi, oke, ini satu produk, misalnya harganya kalau di maklon lokal tuh kadang-kadang ada yang kurang ajar, produk masa 2.000 perak satu saset, dijual jutaan, saya juga kadang-kadang bingung. Nah, maksudnya mereka udah hitung semua tuh. Jadi saya mesti jual segini box baru untung. Tapi kalau di AFC enggak, Bapak dan Ibu. Kita masuk ke dalam namanya CSR account. CSR account ini mereka basically memberi kita produk gratis. Gitu. Tapi harga produk ini bukan produk murahan dijual mahal, Bapak dan Ibu. Itu perbedaan kita AFC dengan perusahaan luar ya. Kita tuh dikasih gratis produknya sebenarnya. Just ongkos produksi gitu ya, dan sehingga kita bisa bayar bonus gitu. Nah, mereka untung AFC dari mana? Untung AFC nggak sekarang Bapak dan Ibu. Untung AFC adalah mungkin 3-4 tahun lagi, waktu 5% orang Indonesia tahu tentang brand AFC, itu membuat saham mereka bisa naik. Nah, jadi mereka akan make money dari sisi saham. Nah, jadi Bapak dan Ibu udah mulai mengerti ya kira-kira ya, perbedaan fundamental antara kita AFC dengan perusahaan-perusahaan MLM lokal lainnya. Nah, perbedaannya adalah perusahaan MLM lokal, mereka adalah harga satu box berapa, ditambah bonus, lalu dijual. Lalu menciptakan produk yang sebenarnya produknya kalau diminusin bonus ya itu harga produknya gitu. Jadi bonusnya mereka harus bayar gitu kan. Kalau di AFC, produknya adalah produk yang harga segini, dengan bonus, memang market price-nya segini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau dulu orang sering bilang, MLM mah produknya produk jelek dijual mahal, itu benar. Tapi waktu kita datang, semua orang ketakutan Bapak dan Ibu. Apa sih semua MLM lain tuh pada ketakutan sama kita. Karena apa? Nggak ada yang bisa matchingin kekuatan produk kita dengan yang mereka bisa tawarkan. Nomor 2 yang hebat dari AFC adalah orang-orang yang berdiri di belakang brand AFC. AFC sebenarnya kalau cuma sekedar brand-brand aja, ya brand Jepang juga banyak. Kelebihannya apa? Bapak dan Ibu kalau suatu saat nanti kita pergi ke Jepang bersama-sama, yang kerja di AFC itu adalah profesor, doktor, mereka yang punya titel-titel yang serem-serem.
mereka umurnya udah 70 tahunan rata-rata. Dan mereka tuh punya apa ya, penghargaan-penghargaan yang luar biasa gitu. Dan mereka yang ciptain produk untuk kita gitu. Jadi produknya nggak asal-asalan bikin Bapak dan Ibu. Nah, kalau Maklon itu ada satu orang pinter ya, tapi cuma satu gitu. Nah, yang biasanya meraciknya master formulatornya si ini, lulusan UI atau apa, tapi hanya satu orang. Kalau di AFC itu bisa ada 80 sampai 100 orang. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa AFC bisa mampu membayar orang-orang hebat seperti ini? Karena AFC menyediakan research facility, Bapak dan Ibu. Nah, research facility ini, eee, of course research facility adalah apa ya, mereka menyediakan alat peralatan yang mahal, peralatan yang canggih, sehingga, inventor-inventor ini nggak usah mengeluarkan uang yang begitu banyak. Kayak sekarang kayak konsepnya adalah seperti, co-working space lah. Cuman ini untuk para profesor dan ilmuwan gitu ya. Jadi semua alat sudah disiapin, mereka boleh pakai kapan aja mereka mau. Syaratnya kalau mereka menemukan sesuatu yang canggih, AFC bisa pakai kapan aja. Mereka punya hak untuk pakai kapan aja yang mereka mau. Nah, ini kembali lagi nih ceritanya. Waktu saya bilang ke AFC, kita nggak boleh punya produk yang sama. Saya nggak mau jual Omega 3, saya nggak mau jual produk-produk yang ada di Singapura. Saya mau sesuatu yang berbeda. Mereka mulai kesel gitu. Wah, ini orang gimana sih? Sudah dikasih kerjasama eksklusif yang tidak dimiliki oleh negara lain, masih maunya macam-macam juga gitu. Nah, akhirnya tiba-tiba, makanya saya juga percaya sekali yang namanya kalau Tuhan sudah buka jalan, itu nggak ada yang bisa tutup, Bapak dan Ibu. Kok waktu itu saya habis ngobrol, ketemu yang namanya Kikuchi. Kikuchi dia lewat, dia panggil Obama, ini kata ini master formulator kita nih. Dia ajak ngobrol, oh ini orang Indonesia, dia mau produk yang gini 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 sambil ketawa Obanya. Terus oh kata Kikuchi, nggak apa-apa dia bilang, kasih saya waktu untuk meneliti dia bilang. Nah, beberapa hari kemudian dia panggil saya lagi, kita ketemu dan kita meeting, dia bilang gini, orang Indonesia nih makanannya enak, santan, goreng-gorengan. Nah, makanya pasti penyakitnya di sekitar-sekitar pembuluh darah, sakit jantung, penyakit degeneratif, dia bilang. Ada satu treatment katanya yang bagus, yaitu placenta treatment untuk meregenerasi sel. Tapi sayangnya plasenta itu dilarang di Indonesia. Saya bilang, "Hah, masa sih dilarang?" Menurut saya lihat tuh banyak ya, ada plasenta kambing lah, ada domba lah, ada apa. Iya, dia bilang, "Tapi nggak boleh dijadiin suplemen, ada peraturannya," dia bilang. Malah dia yang lebih tahu, di Indonesia tidak boleh plasenta mamalia dijual. Nah, dia bilang, "Tapi," dia bilang, "ini ada good news," dia bilang, ada salah satu inventor Etosang, ini dia baru mendapatkan paten waktu itu. Nah, dan dia tuh sudah pakai research facility AFC segala macam dan akhirnya kita mulai bekerja sama. Akhirnya kita mulai mereka mulai konsentrasi ke arah sana. Ya itulah salmon ovary peptide. Dia mulai teliti, mulai ini, akhirnya diciptakanlah produk khusus untuk Indonesia, yaitu salmon ovary peptide SOP 100 gitu Bapak dan Ibu. Nah, dia mulai dari situ sejarah dimulai Bapak dan Ibu. Again, di sini kita sudah Bapak dan Ibu harusnya sudah tahu kekuatan AFC ya. Siapa yang berdiri di belakangnya, siapa yang menciptakan produknya. Produk kita nggak main-main. 100% semua buatan Jepang, Bapak dan Ibu. Ada lagi yang saya mau ceritain. Jadi kalau waktu itu sampai AFC benar-benar tolak dan saya akhirnya membuat satu brand yang berbau Jepang-Jepangan. Oke, contoh lah, misalnya saya berani membayar produk yang sangat mahal gitu, Bapak dan Ibu ya. Lalu misalnya brandnya saya buat, nih saya misalnya contoh saya bikin produk di lokal gitu ya. Kan saya yang langsung sama pemilik pabrik dong. Nah, jadi saya kan bisa berbuat apa aja, benar nggak? Oke, tahun pertama kita bikin produknya mahal nih, mahal. Oh, dengan bahan aktif yang paling mahal apa? Dan itu bekerja. Banyak loh Bapak dan Ibu di Indonesia produk-produk lokal yang bagus. Nah, cuman kan bahannya mahal. Nah, waktu kita sudah mulai berjalan dan booming dan bonusnya mulai dibayar, kita udah bayar bonus ratusan M loh Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kalau accountant bilang, "Pak, ini bonus sudah tinggi loh, Pak." Nah, kan mulai namanya juga manusia kan, bisnismen pasti mikir, "Oh, apa yang bisa dikurangin ya?" Pegawai nggak mungkin dikurangin, dus-dus mungkinlah dikurangin. Akhirnya pikir, ya udah produk aja, produk bisa dong. Saya bisa dong sebagai owner yang langsung ke pabrik bilang, "Oke, saya mau kurangin bahannya," gitu. Karena ini brand punya saya, bener nggak? Kalau di AFC nggak bisa, Bapak dan Ibu. Kenapa nggak bisa? Karena kita pakai brand AFC. Ingat, brand AFC adalah brand yang sudah 51 tahun dan perusahaan sudah go public. Itu jaminan banget Bapak dan Ibu. Nah, kalau di AFC, saya nggak bisa main, tolong dong kurangin. Kenapa? Karena waktu satu produk sudah terregister, SOP 100 sudah terregister formulanya,
pabrik yang sudah go public itu apalagi sudah GMP. GMP di Jepang dan GMP Indonesia berbeda. GMP Jepang adalah dipegang oleh negara. Jadi GMP Jepang itu mengharuskan mereka punya namanya batch manufacturing record. Batch manufacturing record waktu itu akan diaudit Bapak dan Ibu setiap tahun. Berapa jumlah barang mentah yang masuk, ditimbang, diayak, itu semua ada hasilnya. Saya pernah lihat dulu batch manufacturing record. Jadi contoh ini barang bahan bakunya masuk ke pabrik. Jumlahnya segini, di palet segini, nomor ini, diayak hasilnya berapa. Hasilnya berapa, lalu ada timbangannya, hasil timbangannya berapa gitu. Lalu sampahnya berapa. Itu semua bisa diaudit Bapak dan Ibu. Nah, jadi nggak mungkin mereka bisa macam-macam. Mereka bisa ganti-ganti formula gitu. Itu yang paling penting dari AFC. Sedangkan jadi saya nggak mungkin bisa, mahal nih, udah kemahalan nih, tolong dong kurangin tuh bahan-bahan mahalnya gitu. Nggak bisa, karena mereka akan merusak brand mereka dan mereka nggak mau gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu harusnya sampai saat ini sudah tahu perbedaan fundamental antara AFC dengan brand-brand lain gitu Bapak dan Ibu. Dan semoga Bapak dan Ibu bisa pakai itu menjadi kekuatan gitu ya. Kita semua 100% buatan Jepang, nggak ada yang kita pegang-pegang. Sampai plastik-plastik, sampai dus-dus coklatnya pun itu semua dari Jepang Bapak dan Ibu. Gitu. Ya, sampai situ dulu deh kok. Ya, Dari Pak Ernest. Wah, luar biasa ini sharingnya. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman, semua sudah mendengarkan ya apa yang dikatakan Pak Ernest itu, bahwa kita ini memang beda mungkin dengan yang lokal. Bahkan harganya kita bisa setara dengan MLM lokal ya Pak ya. Betul. Nah itulah luar biasanya AFC. Nah Pak Ernest tentu pasti Pak Ernest kan udah deal nih ambil sama pihak Jepang. Tapi kan Pak Ernest tidak punya pengalaman nih di MLM kan? Iya. Nah, mungkin bisa di-sharing, Mbak, awal-awalnya itu gimana, Pak? Iya. Nggak tahu, dari dulu kita selalu memulai bisnis yang nggak pernah ada pengalaman sih. Jadi itu yang membuat kami selalu percaya diri gitu. Selalu kalau kami di sini cuman mengandalkan Tuhan, dan saya berharap semua yang ada di AFC suatu saat pasti akan bilang, iya Tuhan yang mengatur semuanya gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, tadi kan sudah cerita yang, wah gimana ya perjuangan kita bawa AFC masuk ke Indonesia. Waktu semua sudah oke, semua kita udah dapat produk yang terbaik, kita masukin ke Indonesia, kita import, kontainer udah mulai datang. Di situ kita juga mulai bingung tuh. Sistem sudah ada, sistem kita memang didesain oleh ahli-ahli lokal gitu ya. Karena kita waktu itu kita bilang gini, saya nggak ngerti MLM, saya mendingan bayar IT yang paling terkenal di Indonesia yang sudah handle begitu banyak MLM yang nggak ada error-erroran gitu. Kita nggak mau ada gangguan gitu. Jadi kita hire yang termahal waktu itu, penyedia IT untuk MLM yang termahal dan sudah punya pengalaman. Nah, tapi dari situ dia aja waktu kita datang dia bilang, "Bapak ini sudah pernah MLM belum sih?" "Belum," saya. Dia aja ketawa-tawa, "Aduh Pak," katanya, "sorry nih Pak," dia bilang, yang bikin MLM itu Pak, katanya, ratusan orang Pak, dia bilang. Dan semuanya rata-rata leader-leader besar dari perusahaan yang sudah punya pengalaman. Nah, maaf ya Pak ya, kalau saya sebenarnya nggak yakin kalau Bapak tuh bisa sukses gitu. Karena Bapak nggak ada pengalaman MLM, gimana cara rekrut leader? Iya, saya juga bingung sih. Gimana cara merekrut leader? Saya belum pernah merekrut leader Bapak dan Ibu. Dan itu waktu itu saya sama Mike udah konsep-konsep, kita akan bikin acara, ini ada MLM baru, acara launching ala-ala retail gitu. Cuman ya kita namanya juga kita hanya bisa berdoa dan berdoa aja waktu itu. Kita cuma bisa doa, bingung, waktu itu nggak tahu juga gimana caranya, akhirnya tiba-tiba ketemu Niko gitu. Nah, kita waktu itu ngobrol, tukar visi gitu ya. Saya mau begini. Oke, kata Niko. Saya tertarik, kata Niko. Ya udah, saya gabung. Kapan Kak? Benar nih. Sebenarnya waktu interview sama Niko lucu juga. Hari pertama janjian interview dia nggak datang. Saya sampai, wah ini anak muda kurang ajar juga ya. Nggak datang. Tapi malam dia telepon. Maaf Pak deh, salah tanggal. Dia bilang. Ya udah ketemu lagi besokannya. Nah terus di situ sebenarnya ada 2 kandidat waktu itu. Yang kita cari sebenarnya bukan orang MLM. Yang kita cari adalah waktu itu kayak PR, malah orang PR gitu.
Nah, Niko tuh pernah kerja di tempat PR, makanya saya bisa ketemu dia gitu. Ngobrol-ngobrol, "Oh, saya pernah di MLM juga loh, Pak." "Oh, ya udah. Ya kayaknya seru nih. Ayo kita jalan yuk." "Yakin nih bener nih?" "Iya, kayaknya smooth aja." Tiba-tiba Niko masuk. Habis Niko masuk, kita waktu itu bingung juga gimana ya cari leader. Mulailah kita hunting leader dong. Hunting leader, biasalah ada, "Oh, saya nih dulu ini yang bawa inilah, ada apalah MLM, UFO atau apalah nggak jelas," gitu kan. "Ya Pak, saya mau digaji, saya minta uang jalan lah, uang ini." Kata saya, "Pak, kalau mau di sini harus komitmen. Gimana mau sukses kalau misalnya minta digaji lah, minta titik gratis." Itu yang minta titik gratis itu ada ratusan orang minta digaji lah, minta uang jalan. Itu kita no semua, maaf no, nggak bisa. Bapak kalau mau masuk sini harus bayar. Itu membuktikan bahwa Bapak mau berkomitmen. Oh, dia bilang, good luck kalau gitu. Mana ada yang begitu MLM. Di Indonesia semua MLM, dia bilang harus bawa orang, apa sih kayaknya sabotase gitu. Sabotase leader yang besar, lalu digaji, lalu begini. Oh, belum. Kata saya, visinya nggak nyambung. Ya udah, akhirnya akhirnya satu demi satu orang-orang dalam list itu hilang gitu. 100 orang lebih yang waktu itu. Mau ada yang dari Jawa, ada yang dari mana, dari Surabaya datang ke Jakarta, semua no gitu. Akhirnya somehow ya udah, kita mulai kecil-kecilan aja yuk Pak, kata si Niko kan, nggak usah terlalu nafsu juga gitu. Pelan-pelan kita temuin ini bentuknya. Oh ya udah masuk akal, nggak apa-apa lah kita memang mau jadi wadah transformasi, kita nggak mau yang nggak legal gitu kan. Kita juga MLM pertama, mungkin MLM satu-satunya yang ngurus izin duluan loh di muka itu, sebelum beroperasi gitu. Karena Jepang menuntut kita untuk seperti itu. Nah, habis itu akhirnya datanglah Cici Yanti masuk, dia mulai memperkenalkan ke teman-temannya, mulai di situ ada testimoni-testimoni. Nah, habis dari situ, testimoni ini mulai menyebar. Cici Yanti kita waktu itu jalan, mulai usahain, ketemu Dokter Luigi. Nah, Dokter Luigi ini kebetulan ketemunya dari Mike waktu itu, Mike dan Pipi. Ini semua waktu pertama kali mulai Bapak dan Ibu, itu semua keluarga dibawain. Mama, papa saya member, semua yang saya kenal saya memberin semua deh. Pokoknya lu jadi member dan lu mesti bayar gitu ya. Kakak saya jadi member, semua deh pokoknya member dulu deh gitu ya. Jadi ada di pohon tuh ada gambar gitu, kita semangat juga gitu kan. Padahal saudara semua itu isinya. Nah, salah satunya Pipi. Akhirnya kita waktu itu pulang. Pipi itu istrinya Mike. Kita waktu itu pulang ke Palembang. Mereka ke Palembang. Akhirnya ketemu Dokter Luigi di situ. Nah, ngobrol-ngobrol kata Dokter Luigi, apalagi nih, aduh bosen banget gue main MLM. Waktu itu Dokter Luigi ada di asuransi kalau nggak salah. Sama main MLM kecil apa gitu. Aduh, saya udah males deh main MLM, katanya madu-maduan gitu, males deh. Waktu bilang, ini dari Jepang. Dari Jepang. Belum ada loh. Cobalah pelajarin. Nah, pelajarin, akhirnya mulai tertarik. Di situ Dokter Luigi mulai bergabung. Lalu kita mulai jalan lagi. Testimoni makin banyak. Nah, nggak lama itu kalau nggak salah, pemicunya adalah, money game lagi berjatuhan waktu itu kalau nggak salah. Nah, waktu money game berjatuhan, jadi mulailah banyak yang sakit jantung atau serangan jantung ringan atau apa gitu. Dan mereka tuh ditawarin pas gitu ya, pas produk AFC mereka cobain SOP, salah satunya Kobudi Darwin. Kobudi Darwin waktu itu juga katanya ada apa, jantungnya nggak enak atau apa. Dia bilang, "Aduh AFC apa nih?" Katanya ditawarin sama siapa yang nawarinnya? Coach James kalau nggak salah, saya lupa deh. Mulai dia datang gitu kan, dia cobain, produknya bekerja, akhirnya dia jadi member. Dia mulai tawarin lagi ke teman-temannya, money game-nya makin kolaps tuh kalau nggak salah. Money game apa itu, kita jadi waktu itu semua isinya itu pemain money game. Awal-awal ceritanya gitu ya. Nah, akhirnya nggak lama ya dari mereka-mereka itulah terbentuklah sampai sekarang ini. Jadi saya kalau ditanya sebenarnya kehebatan siapa sih semua ini? Ini cuman kehebatan Tuhan aja sih. Di sini saya cuma bilang ini benar-benar kemurahan Tuhan gitu. Nggak ada jago-jagoannya sama sekali gitu. Gitu aja kok. Ya, luar biasa, Ernest. Nah, berarti umur AFC ini 2 tahun ya Pak ya? Betul, ya. Nah, jadi total member sudah berapa Pak sekarang Pak? Lebih dari 100.000 sih. Udah lebih kemarin 100 berapa gitu. Pokoknya lebih dari 100.000. Memang sangat kecil sih masih. Kemarin saya di AP2LI kan, kita bicara gitu ya di forum. Oh ya, saya mau cerita juga beberapa historical yang kita bikin gitu ya. Kita di asosiasi kita di bawah AP2LI. Di AP2LI juga banyak loh MLM yang serem-serem gitu. Kemarin ada yang 5 juta membernya gitu, ada yang 1 juta membernya gitu. Kita baru 100.000. Cuman secara penjualan kita kemarin menang award itu best selling produk loh Bapak dan Ibu.
Memang mereka ada yang punya 5 juta member, cuman yang dijual barangnya puluhan ribu ya kalah jauh lah sama kita gitu dari sisi volume gitu ya. Kita memang barangnya mahal, kita memang orangnya nggak terlalu banyak, cuman repeat kita tuh paling kuat gitu. Nah kita histori demi histori yang kita lewatin selama 2 tahun ini ya. Pertama kali kita itu nomor 8 paling bawah di AFC nomor 8 karena penjualannya zero kan waktu itu, masih belum ada penjualan. Jadi kita nomor 8. AFC ada di 8 negara, tadinya 7 negara. Dari Singapura, Malaysia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Korea, Vietnam, satu lagi ya? Saya lupa satu lagi. China, Pak. China. Oh ya, China. China dan kita Indonesia gitu. Kita nomor 8. Nah, bulan Juni 2019 kita tiba-tiba saya dipanggil ke Jepang, kita tuh jadi nomor 3 secara tiba-tiba gitu. Itu setahun yang lalu ya. Nah, habis dari situ kayaknya sejarah makin meningkat ya. Terus kita menang rekor muri, bawa 1.001 orang ke cruise gitu. Habis itu kita kemarin dibilang kita masuk ke koran bisnis Jepang. Dia bilang semua bisnis tuh lagi mengalami penurunan. Mau itu bisnis apapun di Jepang lagi mengalami penurunan. Tapi ini katanya terutama bisnis suplemen juga di Jepang tuh turun sekitar 9%-an dia bilang. Tapi ini katanya unik katanya. Di Indonesia ini malah naik 49% dia bilang. Sales dari Indonesia sendiri gitu. Dia bilang katanya Indonesia ini menjadi penentu sampai sekarang saham AFC itu tetap stabil bahkan cenderung naik gitu. Kenapa? Karena Indonesia salah satunya. Penjualan Indonesia ini sangat spektakuler. Bahkan Oba itu yang dari Jepang, dia bilang katanya, Ernest kamu mesti ke Jepang, kamu tolong beri seminar ke perusahaan-perusahaan besar, mereka mau masuk ke Indonesia juga, melihat kesuksesan AFC gitu. Ini perusahaan besar loh, kayak Shiseido, perusahaan-perusahaan yang sudah tua itu. Mereka minta AFC presentasi ke mereka, gimana bisa masuk ke Indonesia secara sukses. Oba juga panggil saya gitu, gimana kamu presentasiin deh ke orang-orang ini. Saya bilang, kalau saya suruh presentasi, saya mesti ajak seluruh member AFC datang untuk presentasiin, karena basically mereka yang menguasai market gitu menurut saya gitu. Nah, abis itu AFC gara-gara kita juga dia bikin research facility lagi yang lebih besar, 143 miliar sedang dibangun saat ini. Research facility ini nanti akan meneliti kenapa makanan, jadi mereka akan ubah pola mereka. Ini karena semua dari Indonesia loh asalnya. Karena mereka lihat testimoni yang sangat luar biasa dan mereka bilang ini, ini bisa lebih powerful dari obat loh gitu. Mereka ciptain research facility ini berdasarkan testimoni orang Indonesia yang sembuh, yang yang kakinya udah yang busuk tiba-tiba bisa kering karena diabetes, yang stroke bisa baik lagi. Itu tuh mereka kan kita selalu ada report. Ini enaknya di AFC adalah brand kita ada audit. Jadi kita selalu harus bikin report gitu. Ada apa di report gitu. Nah, mereka berdasarkan pengalaman testimoni yang dikumpulin dari Indonesia, mereka bisa bikin research facility senilai 143 miliar rupiah untuk meneliti suatu saat treatment seperti ini bisa menggantikan obat. Itu tujuan akhirnya nanti. Itu hebat sekali loh. Itu semua dari Indonesia loh. Nah, nggak lama kita juga kemarin menang award dari AP2LI ya. AP2LI dari 86 MLM, sekarang sudah 100 lebih sih MLM di bawah AP2LI. Dari 86, kita bisa top sales penjualan produk loh Bapak dan Ibu. Dari, kan sebenarnya ada kategori ini, kayak kategori misalnya contoh desain office terbaik, atau sebenarnya yang paling bergengsi cuma 2, penjualan produk nomor 1 dan MLM of the year. Sayang MLM of the year itu dimenangkan oleh MLM lain, karena ya of course mereka lebih pilih yang lokal dong. Dari awal mereka udah bilang lokal gitu. Kita kan import gitu. Nah jadi ya kita nggak menang di posisi, cuman kita menang penghargaan yang paling bergengsi, yaitu penjualan produk terbaik gitu. Ya segitu dulu deh kok. Oke. Nah, jadi kan umur masih 2 tahun ya, betul, Pak ya. Tapi betul, udah prestasi luar biasa Pak. Bahkan dunia kita naik nomor 3 ya Pak ya. Iya. Nah sekarang gini,
aku yakin pasti Pak Ernest nggak berhenti di sini kan. Oh enggak dong. Pak Ernest Iya. juga ingin membawa AFC ini lebih maju lagi, lebih dahsyat lagi. Nah mungkin bisa di-sharing Pak, mungkin ada beberapa planning Pak Ernest ke depan Oh untuk ya. AFC di Indonesia ini. Oh, of course. Jadi salah satu kita dulu selalu saya pernah bilang di Cruise juga sih. Salah satu yang membuat MLM itu kan kenapa MLM bisa cepat naik dan cepat turun, yaitu miskin inovasi, itu kuncinya itu. Miskin inovasi dan undercutting. Undercutting terjadi waktu undercutting nomor satu gini, undercutting itu kalau dibiarin, memang perusahaan untung di awalnya. Wah, penjualan produk atau apa gitu ya, nggak usah bayar bonus. Untung dong perusahaan, bahkan ada perusahaan MLM yang owner-nya malah terlibat jualan di online. Oh ya udah jualin tanpa bonus gitu kan. Cuman itu kayak enak di awal, tapi di akhirnya nggak akan enak. Kenapa? Karena orang sudah nggak bisa lagi make money di tempat ini. Fokus di AFC, terutama di tahun-tahun seperti ini, tahun yang sulit seperti ini adalah fokus kita di perusahaan adalah supaya Anda tetap bisa make money. Itu fokus kami, Bapak dan Ibu. Dan kami akan tetap jaga supaya undercutting tidak terjadi gitu ya. Of course masih ada. Tetap kita laporin, kita usahain, kita hire best of the best legal team saat ini untuk bisa berantas. Memang susah sih kan. Kok nggak ada action sih? Kok nggak ada ini? Di belakang kita ada action Bapak dan Ibu. Cuman kita udah nggak bisa zaman cowboy. Kalau zaman dulu kita bisa ada Petrus lah, ada apa. Cuman kan zaman sekarang nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Saya juga bilang, mana nih polisinya kok nggak bisa gimana gitu. Oh iya katanya semua mesti ada prosedur karena sekarang sudah diawasin. Jadi kita mesti begini-begini ya. Udah ikutin prosedur. Cuman Bapak dan Ibu ketahuin bahwa kita sudah do the best untuk protect undercutting. Itu nomor satu prioritas kita. Ke depan tadi perusahaan MLM yang kedua adalah dia mulai jatuh waktu dia stop inovasi gitu. Nah, inovasi akan terus kita lakukan. Yang pertama salah satunya adalah serum. Serum akan segera keluar buat Bapak dan Ibu. Ini akan menaikkan momentum lebih lagi gitu ya. SOP nanti akan ada pembaruannya itu SOP Subarasi. Cuman ini masih tahun depan ya. Kita nggak mau launch terlalu early. Mungkin tahun depan. Yang akan segera datang adalah serum duluan di bulan Agustus atau September, yang mana yang lebih cepat. Dari sisi produk itu kita akan enaknya di produk kita nggak usah pusing mikirin, mereka yang bantu pikirin. Kita tinggal bilang mau seperti ini, mereka yang pikirin, mereka kasih best of the best ingredients dengan the best price gitu. Nah lalu dari segi sistem kita, kalau Bapak dan Ibu tahu, kita sudah masuk ke sistem namanya 4.0. 4.0 ini Bapak Ibu bisa sambil tidur-tiduran, bisa di mana aja, sign up new member, semuanya digital. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah pusing lagi. Kalau Bapak dan Ibu bergabung tahun lalu, sistemnya masih berbeda. Tahun lalu, Bapak dan Ibu mesti hubungan sama orang kantor. Nah, kalau sistem sekarang tuh sudah benar-benar smooth, Bapak dan Ibu. Pesan hari ini, besok barang dikirim dari kantor atau ambil dari mana aja gitu ya. Sistem kita udah hebat banget. Nah, salah satu kelebihan sistem kita adalah nanti Bapak dan Ibu Malaysia, kita lagi menjalin hubungan nih sama orang Malaysia untuk membuka country stockist Malaysia. Ini very soon Bapak dan Ibu. Nanti Malaysia ini Bapak dan Ibu punya teman jaringan di Malaysia, mereka bisa bergabung di bawah pohon Bapak dan Ibu tanpa harus buka pohon baru. Jadi semuanya satu kaki gitu. Nah, itu salah satu yang hebat juga. Jadi sistem kita udah global dan kita sudah di-approve sama AFC untuk menjadi satu-satunya MLM di dunia nantinya di bawah brand AFC. Jadi mereka nggak akan kasih AFC ke mana lagi, cuman ke kita. Kalau kita bisa kembangin ke luar negeri gitu. Jadi nanti kita akan dari Indonesia mencar, kita akan, kalau dulu kan biasanya dari Malaysia lalu masuk Indonesia. Ini sekarang kita mulai dari Indonesia, kita masuk ke Malaysia, kita langsung ke dunia gitu. Jadi kita bisnisnya global nanti Bapak dan Ibu. Akan ada terus momentum-momentum yang hebat di sini. Nah, terus saya lagi mikirin juga, memang yang ini agak rumit-rumit dikit ya, karena semuanya Indonesia ini kadang-kadang bikin lemes itu adalah perizinan gitu ya. Oh, pengen begini bisa dilakuin secara IT, semua sudah bisa dilakuin. Tapi karena perizinannya begini, perizinan begitu. Yang satu menurut saya yang paling hebat adalah kita nanti punya currency yang namanya AFC Cash gitu ya. AFC Cash ini Bapak dan Ibu jadi kita akan seperti negara yang berdaulat gitu. Kita punya uang sendiri, mata uang sendiri. Jadi Bapak dan Ibu nanti di sistem ini sedang dilakukan ya, as we speak.
akan dilakukan. Jadi contoh gini, kita tahu nih, Bapak dan Ibu sekarang yang punya restoran sangat sangat menderita sekali. Bapak dan Ibu yang punya hotel juga sangat menderita sekali. Nah, di sistem itu nanti di Shop Now, itu Bapak dan Ibu bisa acting gini, oke, saya punya produk ini, Bapak dan Ibu taruh produknya di situ. Jadi semua member bisa lihat dan bisa beli. Nah, nanti itu semua di bawah satu payment AFC Cash itu. Nah, itu akan ke sana nantinya ya. Jadi bisnis para member itu akan disatukan, jadi loyalitas dan totalitas ada di satu community, yaitu komunitas AFC gitu. Apalagi yang belum tercover, rumah sakit. Kita planning membangun rumah sakit untuk orang yang nggak mampu gitu Bapak dan Ibu. Ini agak tersendat karena saya baru pelajarin ternyata perizinannya butuh 5-10 tahun. Jadi kita juga, aduh lama banget ya. Cuman ini kita lagi masih tetap cari tanah yang terbaik. Karena mimpi tanpa jalanin agak ini, super kesulitan boleh ada, tapi kita harus tetap jalanin gitu. Kita akan tetap ada, cuman agak nggak secepat yang bisa kita bayangkan gitu ya Bapak dan Ibu. Terus, apalagi ya, ada satu saya lupa lagi. Ya udah jalan dulu deh. Siapa tahu nanti ingat. Ada satu yang saya mau sebut cuman lupa. Rencananya itu rumah sakit apa, Pak? Rumah sakitnya adalah rumah sakit cancer. Loh, hilang. Iya. Iya. Ya. Halo. Ya, rumah sakit cancer. Jadi kita tahu cancer itu adalah problem yang lagi on the rise gitu ya. Nah, kita pengen ada treatment center untuk orang-orang yang mengalami cancer gitu, yang nggak mampu gitu. Kita bisa kasih fasilitas yang terbaik untuk mereka supaya mereka bisa mengalami kesembuhan. Di situ aja sih rumah sakitnya. Oke. Pak Ernest, ini kan kita semua lagi ngalami masa pandemik ya. Betul. Nah, aku nggak tahu apakah sales global FC sekarang ini ada turun atau sudah naik, Pak? Kalau secara sales sendiri kita cenderung naik, tapi nggak turun, tidak turun sama sekali, cenderung naik. Nah, justru itu tadi, karena ini masa krisis itu ada dua kan. Tadi saya bilang kalau dalam bahasa Chinese itu ada yang namanya bahaya dan ada yang namanya peluang. Nah ternyata di AFC memang ada yang mengalami penurunan gitu. Yang biasa klasik harus ketemu orang, harus closing, itu mengalami penurunan karena nggak bisa ketemu orang. Dan kadang-kadang orang yang mau ditemuin pun takut ketemu. Kayak mama saya aja kadang-kadang mau ketemu karena kita beda rumah, jangan dulu lah gitu. Nggak percaya gitu kan. Mereka nggak percaya kita habis dari mana. Kita nggak bisa saling percaya gitu kan. Nah jadi agak kesulitan. Tapi ada beberapa orang yang mereka coba di digital dan sukses itu juga sangat banyak gitu Bapak dan Ibu. Makanya di sini saya bilang fokus kita saat ini adalah membantu Anda supaya tetap bisa sukses di AFC. Gimana caranya? Kita setiap hari buatin konten-konten yang menarik buat Bapak dan Ibu. Konten-konten ini kalau bisa disebar, pakai WhatsApp, melalui Facebook, sosial media, apa yang Bapak dan Ibu punya. Penjualan itu tidak akan terjadi di sosial media. Tetapi lewat sosial media, orang akan curious dan bertanya gitu. Oh, apa sih ini yang Anda jual? Nah, itu kesempatan Anda gitu. Kira-kira kami buat seperti itu. Kami buat konten-konten yang menarik buat Bapak dan Ibu bisa share. Itu salah satu yang kami bikin saat ini. Dan itu yang salah satu yang menurut saya adaptasi yang terbaik saat ini gitu. Kalau secara sales kita benar-benar nggak turun, malah naik gitu. Target kita itu kita tetap setiap 2 minggu itu kontainer terus datang dan datang habis gitu. Tetap distribusi tetap lancar gitu. Ada kota-kota yang mengalami penurunan, tetapi yang mengalami kenaikan juga banyak gitu Bapak dan Ibu. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan diri. Kuncinya adalah beradaptasi Bapak dan Ibu. Memang adaptasi agak sulit, mesti belajar, tetapi harus dilakukan gitu ya. Ini mungkin ada saran Pak. Ini kan banyak yang nonton Zoom toh malam ini, banyak juga yang belum bergabung, orang baru atau mungkin yang masih baru bergabung di AFC Pak. Nah mungkin ini kan sisa 4 bulan Pak untuk rank. Nah mungkin Pak Erwin bisa kasih tips atau trik lah
memaksimalkan waktu 4 bulan ini, Pak? Tips wah itu kayaknya mesti dijawab sama ini deh, sama karena saya bukan pemain jaringan Pak, jadi saya agak bingung kalau suruh ngasih tips and trick untuk bisa achieve gimana-gimananya gitu ya. Versi Iya, Pak Ernest lah. Nah, Hah? versi Pak Ernest sendiri lah. Mungkin kasih motivasi gimana gitu. Oh ya, kalau saya bilang sih nomor satu yang pasti sih uh, kunci ya, kunci kesuksesan ya selama ini yang saya alamin gitu ya. Ini saya bilang karena saya sudah mengalami ya Bapak dan Ibu. Saya sudah berkali-kali mengalami masa yang sepertinya sangat sulit gitu, sangat sulit dan sangat sulit gitu. 3 hal aja sih yang paling penting. Nomor satu adalah pelihara mimpi, itu penting sekali. Mimpinya jangan yang saya mau helikopter, saya mau pesawat, nggak ada jiwanya. Mimpi yang kira-kira menyangkut gitu yang tadi saya bilang, nyangkut di hati gitu. Contoh Bapak dan Ibu lihat rumah anak-anak lari-lari terus nggak bisa main atau apa. Saya butuh rumah yang besar. Saya butuh rumah yang lebih besar. Atau misalnya, aduh rumah saya suram ya. Saya butuh rumah yang lebih bagus. Itu yang kira-kira menjadi satu apa ya, ikatan batin. Mimpi menjadi ikatan batin Bapak dan Ibu. Begitu sudah dapat, Bapak dan Ibu print. Print tempel. Itu nomor satu. Punyai mimpi. Yang kedua adalah perkataan positif. Perkataan positif ini kadang-kadang kita selalu mengatakan, aduh nggak enak, aduh salah, aduh begini, aduh jangan katain, aduh masa beginilah sulit untuk closing, sulit untuk ketemu orang. Itu tuh secara alam bawah sadar tuh akan mempengaruhi kita benar-benar gitu. Akhirnya terjadi gitu Bapak dan Ibu. Tapi kita harus apapun yang kita lihat jangan percaya. Kayak waktu itu ibu yang di Guardian itu dia bilang, Pak Ernest kayaknya kamu nggak akan sukses deh. Soalnya di sini udah ada yang lebih sukses, produknya sama gitu. Nah, kalau saya aminin itu akan terjadi, tapi saya bilang enggak. Punya saya pasti lebih sukses. Saya pasti akan sukses. Nah, Bapak dan Ibu mulai klaim gitu ya. Tahun 2020 saya pasti akan sukses. Pandemik seperti ini, saya pasti akan tetap closing. Saya pasti akan tetap bisa dapat uang dari sini. Saya pasti akan tetap apa gitu, sehat. Saya akan tetap bisa achieve mimpi saya, perkatain, setiap pagi perkatain, setiap pagi perkatain. Secara nggak sadar tuh alam bawah, kadang-kadang kita bilang, oh ini mukjizat terjadi begini. Padahal enggak, itu kita perkatakan, alam bawah sadar kita mengubah alam. Oh, itu seru deh, nanti suatu saat saya akan bawain materi itu ya. Karena ini materi ini ternyata saya pelajarin, selama ini saya bilang, oh mujizat Tuhan, begini-begini. Tapi ternyata enggak loh Bapak dan Ibu. Itu ternyata tuh memang ada hukum alam. Waktu kita melakukan hal-hal ini, itu mesti terjadi. Jadi sudah seperti hukum gitu. Kayak air kita tuang, pasti jatuh ke bawah. Itu hukum gravitasi. Ini ada hukum kehidupan Bapak dan Ibu. Kalau dilakukan pasti akan terjadi. Dan yang pertama adalah mimpi tadi ya. Kita harus selalu lihat. Yang kedua kita perkatakan, jangan perkatakan hal yang negatif. Yang ketiga adalah memberi Bapak dan Ibu. Kalau mau rezekinya lancar Bapak dan Ibu harus memberi orang yang kekurangan. Nah, di AFC sendiri kami sudah memberi atas nama Bapak dan Ibu. Jangan khawatir. Kita sampai dengan bulan ini kita sudah hampir mencapai 5 miliar untuk donasi-donasi Bapak dan Ibu ya. Kita sedang membangun sekolah dan asrama di Irian Jaya. Kita juga membangun mata air di Timur. Kita juga kemarin sumbang APD 1,5 M. Itu kalau di-combine hampir 5 M Bapak dan Ibu. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena saya tahu kuncinya adalah memberi. Kalau perusahaan ini mau sukses, kita harus memberi. Nah, kan saya tahu Bapak dan Ibu mungkin belum biasa atau belum ada kemampuan untuk memberi. Makanya kita atas nama Bapak dan Ibu sudah memberi. Jadi dengan sini Bapak dan Ibu tinggal terima aja. Oh ya, perusahaan sudah memberi. Pasti berkat akan terbuka buat saya. Itu perkatain tiap hari. Menurut saya 3 hal itu aja yang paling penting. Gimana untuk sukses di pandemik? Nomor 1, keep mimpi Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu bilang, udah cukup sih, rumahnya udah bagus, mobil udah bagus, menurut saya udah selesai gitu. Tapi Bapak dan Ibu coba lihat lagi, apa nih? Oh, saya mau begini. Tapi harus yang ngikat di hati gitu ya. Kalau nggak apa sih? Pokoknya harus ada batinnya, ada ikatan batin dengan mimpi itu. Kalau belum ada, doa cari. Tuhan, apa sih mimpinya ini? Sesimpel saya mau mobil baru pun bisa gitu loh.
Nah, yang kedua tadi perkataan positif ya. Perkataan positif itu jangan pernah ngomong, aduh pandemik nih, susah nih, nggak closing nih. Itu amit-amit nanti bisa mengikuti. Jadi jangan ya. Tolak gitu. Sekalipun kenyataan, ada orang bule selalu bilang gini, fake it until you make it gitu. Jadi pura-pura seakan-akan sudah terjadi. Oh ya, saya pasti begini nih, sudah ada di bayangan Anda. Latih untuk Anda selalu melihat diri Anda berada di Dubai, posisi ini, bonus segini gitu. Ya Bapak dan Ibu, itu aja sih. Yang ketiga tadi memberi ya. Siap, luar biasa Pak Ernest. Ini saya mungkin akan bacakan pertanyaan ya dari. Oke. Ya, ada Pak Basuki nih. Ya, ada Pak Basuki itu. Buat presiden, rubah perizinan di Indonesia. Apa maksudnya? Halo, Pak Ernest. Malam. Halo. Apa kabar Pak Basuki? Baik-baik, Halo, ini Pak. kena lockdown di Surabaya. Halo. Ini mana? Kurusan dikit ya? Ya, alhamdulillah lah. Banyak loh. Pikirnya kurusan banyak. Banyak loh ya. Thank you udah memberikan inspirasi buat teman-teman juga. Itu pertanyaannya gimana tuh Pak Basuki? Nggak tanya. Ini kan kita sama pengusaha melihat bahwa kondisi perizinan di Indonesia ini kan sangat parah. Nah, dengan misinya Pak Ernest ini, Pak Ernest bisa seharusnya ikut pemilu nanti untuk jadi presidennya Indonesia. Jangan ya Pak, saya nggak suka politik. Oke, lanjut Eka untuk yang lain. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan Pak. Dari member, ada ketakutan kalau beli produk dari Jepang, bukan milik Pak Ernest sendiri. Maka suatu saat kurs Jepang akan naik, bahan pasti naik. Pasti harga barang tidak stabil. Dan ada ketakutan suatu ketika ada investor lain yang dengan investasi lebih besar bisa membeli SUP 100, akhirnya timbul pesaing. Apa bisa dikontrol hanya dengan perjanjian? Kadang-kadang diganti nama saja sudah dibeli oleh investor lain. Nah, seperti itu, Pak. Ya, maksudnya kalau ini saya juga punya pengalaman, bukan nggak punya pengalaman, tapi makanya saya suka budaya Jepang ya. Dan ini pun sudah ada yang melakukan loh. Maksudnya ada orang-orang yang meng-email langsung ke Jepang gitu ya, mau membeli tanpa bonus, ada gitu loh. Mau beli segini X, tapi semua kebetulan yang happy-nya gini, kalau di Jepang ini sudah AFC udah seperti family ke kita gitu, ke saya pribadi gitu ya. Hubungan kita tuh udah kayak family gitu loh. Jadi untuk hal-hal seperti ini mau email siapapun, bahkan ada MLM, nama MLM-nya pun ada gitu loh. Nyampe lagi ke saya gitu loh. Dia bilang ini orang Indonesia ini gila semua. Orang Indonesia ini benar-benar sinting semua, dia bilang. Ngapain sih dia bilang begini-begini gitu loh. Nah, untuk Jepang enaknya kita punya relation yang bagus. Jadi selama kita nggak acting gila-gilaan, seperti misalnya contoh bisa AFC bisa diambil dari saya. Kalau contoh saya bikin produk AFC tapi buatan lokal tanpa sepengetahuan mereka. Saya malsuin produk. Nah, itu mereka bisa cabut gitu karena merusak nama baik AFC. Tapi kalau secara karakter ini nggak mungkin terjadi. Pertama, perjanjian kita udah cover untuk berapa puluh tahun gitu ya. Jadi kita aman gitu. Yang kedua, mereka dari brand-brand yang sudah ada, contoh Astra gitu ya, mereka bukan tipe-tipe orang yang, oh ini ada investor yang lebih besar gitu. Mereka bukan tertarik dari situ gitu loh. Mereka lihat dari komitmen owner, mereka lihat dari segala sisi yang orang beda banget gitu. Jadi saya bisa jamin AFC nggak akan diambil alih orang gitu. Terus pertanyaannya apa tadi? Oh kalau ini ketakutan harga ya. Kalau harga, kita akan selalu berusaha memberikan yang terbaik yang market bisa absorb. Of course, kemarin juga sempat ada ketakutan tuh. Jujur aja kalau
JPY-nya naik banget ya otomatis kita mau nggak mau harus suatu saat adjust harga. Itu mau nggak mau ya. Tapi kemarin tuh sempat agak serem loh. Dan kita bayar gitu loh. Kita biasa membeli produk dengan harga JPY 1 JPY adalah 125. Kemarin sampai dengan 145 gitu. Dan seharusnya kita kemarin kan produk terus berdatangan, kita terus beli. Nah, kita harusnya memang menaikkan harga, cuman kita kemarin decide tidak tepat waktunya gitu. Dan kadang-kadang sebagai pengusaha kita juga harus wise dong gitu loh. Ini masa seperti ini nggak mungkin kita naikin harga. Jadi kadang-kadang ya kita absorb, kita bisa tanggung gitu loh. Kita di sini juga ada pengorbanan gitu loh di luar ini gitu ya. Maksudnya profit X untuk secara profit kita turun sedikit ya nggak apa-apa gitu loh. Kita ini banyak subsidinya gitu loh. Jadi kita nggak asal-asalan kok Bapak dan Ibu. Kita lihat market sanggup apa enggak gitu. Jadi kalau kenaikan tuh nggak akan heboh banget gitu loh. Pasti di situ-situ aja gitu loh. Mungkin kalau kayak JPY-nya naik super hebat, ya ada kenaikan sedikit, tapi nggak begitu banyak. Nggak sampai yang gila-gila banget gitu loh. Pasti kita pun akan pelajarin, layak nggak untuk dinaikin, apa nggak kita absorb dulu sementara gitu. Itu semua akan kita pertimbangkan kok gitu. Jadi gitu ya. Tapi kalau karakteristik orang Jepang jarang, kalau asal kita jangan mencari gara-gara ke mereka gitu ya. Dengan tadi menciptakan produk palsu atau melakukan penipuan brand itu yang mereka pasti akan marah gitu. Cuman di luar itu ya enggak lah. Kita ini orang basically kita dibilang kita akan menjadi MLM di dunia bawa brand AFC pakai sistem kita gitu loh. Nggak mungkin mereka juga mau tukar-tukar ini, nggak ada gunanya buat mereka gitu. Oh iya, Bapak dan Ibu, sebelum saya dapat AFC, ini nih kita tuh ada 3 perusahaan besar loh yang mau ambil AFC dan masukin ke retail. Kalau saya sebut perusahaannya semua orang udah tahu deh gitu. Ini raja retail Indonesia. Waktu itu mereka juga mau masukin AFC masuk ke retail gitu. Cuman akhirnya kita yang dikasih gitu loh. Ini sudah yang best of the best-nya kalau Bapak dan Ibu mau bilang ketakutan produknya akan diambil orang gitu ya. Waktu kita bersaing mau ngambil AFC, ini sudah best of the best-nya perusahaan Indonesia. Sudah go public, perusahaan itu sangat besar, raja retail, udah kurang apa lagi. Tapi mereka ditolak, kita yang diterima gitu. Gitu. Itu waktu itu masih persaingan loh. Ngapain mereka sekarang sudah jalan bagus begini, tiba-tiba mereka tukar gitu. Gitu. Oke. Jadi kalau menurut Pak Ernest, apakah tidak ada negara-negara lain yang bisa langsung ke AFC dan membuat sistem MLM? So far sih enggak. Soalnya maksudnya kita kita tuh yang paling penting dalam berbisnis adalah nomor 1 memprotek juga interest kita dalam berbisnis gitu ya. Interest kami dalam berbisnis apa? Interest kami adalah melindungi para pelaku bisnis yang ada di dalam AFC, termasuk Bapak dan Ibu semua. Nah, makanya kemarin kita langsung, ini SOP booming, kita panggil inventornya datang ke Indonesia, dia tanda tangan agreement. Bener kan nggak lama tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku SOP dari Jepang lah, padahal buatannya lokal gitu kan. Itu semua kenapa kita lakukan? Memproteksi Bapak dan Ibu. Jadi supaya bisnisnya bisa langgeng di sini. Begitu juga MLM. Kita tahu, wah ini booming, nanti orang Malaysia mau datang. Apa yang kita lakukan? Kita sudah proteksi, kita udah ngomong. Kita mau jadi sole untuk MLM. Dan mereka sudah oke gitu loh. Kita mau dikasih market Malaysia gitu. Jadi tenang aja Bapak dan Ibu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kontrak yang saya lihat adalah 10 tahun dari 2014 sampai 2024. Nah, bagaimana perpanjangannya, Pak? Itu bukan kontrak, itu LOA. Itu LOA untuk produk BPOM. LOA produk BPOM itu memang 10 tahun wajib. Gitu. Cuman itu extendable. Kita ada kontrak yang ada kontrak kita pokoknya sampai nanti coba saya cariin, saya scan ya. Saya scan dan saya share ya kontrak kita itu yang untuk MLM ya. Itu cukup lama, masih lama banget. Kalau kontrak yang itu LOA yang ada di depan sini yang kita pajang. LOA itu adalah untuk pengurusan BPOM untuk produk-produk Letter of Authorization yang dari 2014 sampai tahun ini gitu. 2024 ya. Mungkin Pak Basuki atau Bu Silvi nih, mungkin ada yang ditanyakan nih. Nih,
Leader-leader banyak ini Pak Ernest. Kalau yang dok ini nanya dokter ya, yang sakit-sakit nanya dokter ya. 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 Nah itu Pak, untuk paten manfaat katanya butuh waktu untuk pembuktian, sedangkan produk baru dibuat sesuai dengan pesanan untuk Indonesia baru aja. Tolong bisa diberi pencerahan supaya kita di bawah tidak salah menjelaskan produknya, Pak. Oke. Produknya memang sudah dapat paten sudah lama, itu sudah cukup lama. Lalu ini pertanyaan gimana sih tadi? Sorry, yang mana ini? Bentar, Pak, saya bacain lagi. Oh, halal Indonesia kapan bisa tertulis? Ini juga pertanyaan bagus, bisa saya jelasin nih. Ya, oke, ini yang pertanyaan tadi ya, Pak. Ya. Untuk paten manfaat katanya butuh waktu untuk pembuktian, sedangkan produk baru dibuat sesuai dengan pesanan untuk Indonesia baru aja. Tolong bisa diberi pencerahan supaya kita yang di bawah tidak salah menjelaskan produknya. Nah, ini soal paten ini, Pak. Oke. Jadi patennya memang sudah didapatkan gitu ya. Nah, of course waktu paten didapatkan, maksudnya ini ada bentuknya itu Bapak dan Ibu yang dikhususkan untuk di Indonesia. Bentuk dan kemasan. Jadi kalau yang dapat paten itu misalnya gini contoh. Di Jepang itu orangnya kalau minum suplemen, mereka tuh sangat tidak bisa minum kapsul yang besar-besar karena mereka populasinya orang tua gitu. Jadi kalau dikasih kapsul besar-besar, mereka kan keselak gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kapsul mereka ada sangat kecil, pil mereka kecil-kecil, tapi kita mesti minum 5 atau 6 gitu. Itu preferred orang Jepang. Mereka bahkan mumpung saya di sini nih, saya tunjukin ya. Jadi kalau di Jepang itu mereka jualan vitamin seperti ini. Nah, mungkin di Surabaya udah ada ya. Nah, pakai vending mesin. Nah, ini. Jadi mereka tinggal, ini di jalan-jalan nih, mereka beli suplemen seperti ini. Nah, jadi kita tinggal masukin uangnya di sini, terus tekan nomornya, lalu vitamin-vitamin apa yang mau keluar. Dan ini semua vitamin-vitamin yang rata-rata orang Jepang membeli gitu. Nah, jadi ada vending mesin seperti itu di jalan-jalan gitu. Nah, waktu kita bilang produk yang khusus gitu ya, of course SOP sudah ada di market, cuman memang nggak ada di jalan-jalan seperti di yang kita barusan lihat tadi di vending mesin. Pembeliannya harus khusus di satu tempat dan bentukannya berbeda. Jadi kenapa produk kita tadi saya bilang harus berbeda, yaitu dari kemasan dan dari bentukannya. Nah, kan kalau kita serbuk dan SOP 100 bentuknya biru itu loh, nggak ada di tempat lain, itu maksudnya. Bukannya produk yang jadinya produk yang berbeda gitu, nggak, cuman bentukannya gitu loh, yang dikhususkan untuk di Indonesia nggak bisa dicari tempat lain. Nah, SOP sendiri ada, bentukan kapsul ada gitu, bentukan botol minuman yang dibuka sekali minum juga ada gitu, cuman kan berbeda gitu. Jadi itu yang dispesifik untuk orang Indonesia khusus tuh dari bentukan dan kemasan gitu. Jelas ya? Nah, ya, Pak Ernest. Nah, itu ada yang tanya. Halo Pak Ernest. Halo. Ya. Bu Emily. Halo. Ya, saya mau tanya nih, ini kapan ada di Indonesia nih? Plasenta. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa ya? Kalau plasenta itu yang dari Oba kemarin ya, yang dia bawa itu ya? Enggak lah, saya beli sendiri di Jepang kemarin Desember. Saya beli lumayan nih, tapi saya konsumsi sendiri. Iya, plasenta itu dilarang. Nih. Oh iya dong. Iya, bagus. Bener-bener bagus. Saya juga minum ini juga nih. Saya minum ini juga. Itu kolagen ya? Iya. Itu nanti sesekali kalau Oba datang ke Surabaya pasti dia bawa yang begitu dikasih-kasihin deh. Cuman, gitu ya. Iya, cuman kita nggak bisa mungkin urus semua itu karena nomor satu yang kayak tadi kan masuknya suplemen pil. Itu satu formulirnya 10 juta, satu formulirnya aja untuk mendaftar. Yang kedua, waktu pendaftarannya adalah 2 tahun. Nah, makanya ya salah satu alasan kita bikin produk kita kemasannya tuh seperti serbuk
itu kan Iya. izinnya makanan minuman. Itu jauh lebih cepat kalau pengurusan perizinan. Makanya itu Iya. kita preferred yang lebih cepat lah, setahun selesai gitu. Kalau Iya. nama suplemen, waduh, itu bisa 2 tahun, 3 tahun nggak selesai gitu. Dan tapi Iya. kalau yang namanya tadi plasenta itu nggak akan bisa masuk ke Indonesia sampai peraturannya diubah gitu. Iya, benar-benar. Bagus sekali. Saya bingung mau beli yang apa ya. Saya waktu itu di Osaka, di Umeda. Waduh, ratusan item, saya pusing Iya. pilihnya. Iya. Saya pilih-pilih, ambil itu aja ya kan. Tapi yang ini memang bagus ini, yang plasenta ini saya minum. Aduh, pada ngiri nih. Saya juga punya ini juga. Makanya kulitnya tambah bagus minum ini. Wah, mantap. Kalah yang suntik-suntik itu. Iya, ini memang benar. Gini loh. Sip, Iya. mantap. Sip, iya. Iya. Oh, ini tadi ada yang nanya halal ya. Saya mau jelasin tentang halal. Kenapa halalnya tidak ada di box ya? Ini penting juga. Kan pasti akan ada pertanyaan, kok nggak ada halal MUI sih di boxnya? Nah, Bapak dan Ibu, halal di Indonesia itu yang boleh mengeluarkan hanya MUI. Itu jadi kita nggak boleh taruh logo halal di luar logo MUI. Nah, untuk mendapatkan logo MUI, kita mesti membayar, maksudnya kita mesti mendaftar, lalu membayar biaya, lalu MUI akan pergi ke Jepang, akan diaudit pabriknya gitu. Nah, of course, ongkos daripada orang MUI pergi ini 3 orang, kita yang mesti tanggung, bisnis kelas juga, di sana juga harus ada hotel yang layak, dan biaya-biayanya yang hidup, ya makanya biaya kehidupan mereka sehari-hari kita yang juga yang tanggung. Dan semuanya bisa dilakukan sebenarnya. Dan waktu itu kita memang pengen lakuin itu. Tapi di tengah jalan, pemerintah lalu mengeluarkan pernyataan bahwa MUI itu akan dicabut hak untuk mengeluarkan halalnya, diganti oleh lembaga milik negara. Nanti saya share itunya mudah-mudahan ya, saya cari dulu, nggak janji ya. Kalau ketemu saya share nanti ke tim Surabaya ya, aturan pemerintah ini. Nanti akan pindah ke departemen yang dimiliki negara, jadi bukan MUI lagi gitu. Nah, jadi untuk sementara prosedurnya ini kan agak bingung. Ini rencana udah setahun lalu, cuman masih belum jalan. Jadi kita juga nggak mau investasi yang besar di MUI, taunya nanti selesai, pindah lagi, ganti lagi, kita mesti investasi ulang. Karena investasi sangat mahal sekali gitu. Itu hampir ratusan juta lebih lah, mahal banget. Dan itu bisa berkali-kali, makanya mereka harus datang berkali-kali. Jadi kita pengen benar-benar dulu yakin bahwa negara memutuskan lembaga ini yang nanti akan mengeluarkan halal, bukan MUI lagi, lalu baru kita benar-benar ikutin aturan seperti itu. Karena kita takutlah wasting investment gitu ya. Sayang lah udah di-approve, tahunnya ganti gitu kan, wah sedih juga gitu kan. Itu kenapa kita belum bisa pakai logo halal di box gitu. Oke, ada pertanyaan apa lagi nih? Bonus, jangan sampai ada yang dikurang-kurangin, bahkan dihilangkan. Misal unknown rank nanti tiba-tiba hilang. Enggak kok. Bahkan kita lagi pikirin ada bonus baru nanti, sebentar lagi. Tenang aja Bapak dan Ibu. Kita di sini, MLM ini didirikan bukan untuk membuat saya dan Michael menjadi lebih kaya. Gitu. Tapi kita memang pengen bikin wadah transformasi member yang kaya di sini, Bapak dan Ibu yang sukses di sini. Itu mimpi kita itu aja sih. Suatu saat kenapa sih pengen begini-begini gitu ya. Saya kalau dibilang saya tuh pengen cuma suatu saat kalau orang ingat AFC, oh hidup saya berubah oleh AFC. Saya nggak mau dong bikin wadah ujung-ujungnya AFC penipu lah apalah itu. Aduh, jangan deh, jangan sampai gitu ya. Jadi nggak mungkin Bapak dan Ibu, nggak mungkin dikurang-kurangin, ditambahin ada gitu. Terus apa lagi nih? Melihat testimoni kesembuhan, ada yang cemas. Efeknya gimana kemudian hari? Nah, ini ada yang bertanya, melihat testimoni SOP banyak membantu kesembuhan. Namun, ada cemas juga, takut ke depannya bisa kenapa-napa. Ada efeknya di kemudian harinya bagaimana? Sebenarnya, kalau mau dibilang, ini natural healing sih. Bukan produknya yang menyembuhkan, tapi waktu kita konsumsi produk,
stem cell di dalam tubuh Anda yang diaktifkan kembali untuk menyembuhkan gitu. Jadi kita bukan minum obat jadi overdosis, bukan, tapi kita makan produk ini, imunitas di dalam tubuh kita, stem cell yang tadinya dorman, itu menjadi aktif kembali, bergerak kembali, menyembuhkan apa yang menjadi sakit gitu. Konsepnya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi bukan nggak ada overdosis gitu. Ini natural produk, bukan produk yang menyembuhkan, tapi diri Anda yang menyembuhkan. Ini produk hanya mengaktifkan kembali sel-sel yang dibutuhkan untuk tubuh untuk meregenerasi gitu, kira-kira seperti itu. Jadi tenang aja, nggak akan ada efek samping natural produk gitu ya. Pak, itu ada pertanyaan Pak. Mungkin lain kali bisa dikasih trip ke umroh atau Holy Land, Pak. Oh iya. Itu kemarin kita lagi sedang mau lakuin itu banget gitu. Sebelum ke Dubai ini sebenarnya kita planning awalnya memang mau ke umroh dan ya dibagi gitu ya, wisata religi gitu kita bilangnya. Cuman ya sekarang COVID gini kita juga nggak mau kasih janji gitu mau tripnya kemana gitu ya. Cuman itu sudah dipikirkan, itu top of the list, pasti akan dilakukan. Gitu. Bapak dan Ibu, di tempat ini kita selain sukses secara materi, kita juga pengen Bapak dan Ibu di sini sukses secara religi gitu ya, hubungan sama Tuhannya meningkat. Apapun agamanya Bapak dan Ibu, kita akan support supaya Bapak dan Ibu hubungan sama Tuhan lebih dekat gitu. Itu tujuan kita juga. Nah, salah satunya kita waktu memberi gitu ya, kita tadi memberi hampir 5M itu Bapak dan Ibu, itu salah satu yang kita beri. Kita nggak pernah ada agama di sini Bapak dan Ibu. Kita nggak pernah pilih, oh agama ini kita bela, karena saya agama ini saya lebih kasih, enggak Bapak dan Ibu. Itu yang di Irian Jaya itu adalah pesantren yang kita bangun. Nah, jadi kita semua agama akan kita support di sini Bapak dan Ibu. Di sini kita akan berusaha segimana mungkin membina supaya hubungan Bapak dan Ibu sama Tuhan lebih baik. Hubungan sama keluarga juga lebih harmonis gitu ya. Gitu. Mantap Pak. Konsultasi call center membuat konsumen konsultasi kesehatan tentang produk. Ini boleh lempar ke upline aja kalau ada pertanyaan tentang produk. Nanti upline yang tanya ke dokter. Karena memang saat ini kami dokter-dokternya kan terbatas. Kalau digangguin kalau kita kasih nomor telepon lalu dokternya diganggu, itu juga mereka punya kehidupan pribadi gitu. Jadi kita akan, karena gini, leader akan tahu biasanya pertanyaannya sama, itu lagi. Jadi kita sudah punya jawaban-jawaban yang, oh kalau pertanyaan ini jawabannya yang kemarin ada nih, tinggal dilempar lagi gitu. Jadi call center akan ada, cuman saat ini belum. Mungkin ke depan ya. Cuma soalnya belum ada dokter yang bisa handle level pertanyaan dari member gitu ya. Pak, mungkin mumpung ingat, kapan Pak dikeluarkan itu apps di aplikasi? Oh, apps-nya lagi dibikin. Cuman ya apps itu lagi dibikin. Memang nggak segampang itu sih. Kita kan namanya pakai sistem itu Java programming. Nah, untuk pergi ke sistem di app di phone itu, di telepon atau iOS atau Android itu memang convert-nya agak rumit gitu. Cuman sedang dilakuin. Kalau Bapak dan Ibu kemarin ada bocoran ya, sudah ada bocoran. Itu sebenarnya udah mulai ada utak-atik. Ya mudah-mudahan dalam beberapa bulan ini kalau lancar kita udah bisa launch itu apps. Cuman ada satu kendala nih Bapak dan Ibu. Saya mau ingetin Bapak dan Ibu, password adalah kunci. Password adalah kunci daripada pintu rumah Bapak dan Ibu gitu ya. Password jangan yang gampang-gampang Bapak dan Ibu, jangan yang gampang ditebak. Saya mohon Bapak dan Ibu semua kalau bisa ganti password, sering ganti password ya. Kalau yang masih pakai AFC 123 cepat ganti karena perusahaan digital ini ya maksudnya kan semua ini kita pakai firewall yang terbaik, security yang terbaik Bapak dan Ibu, nggak bisa dihack. Sulit untuk menghack kecuali ya mungkin kalau hackernya sangat jago sekali dan sangat yang gimana gitu mungkin ini. Cuma kita sudah best of the best, kita beli proteksi yang terbaik untuk server kita, nggak akan bisa dihack. Cuman
ada member nakal yang bisa masuk ke rumah Bapak dan Ibu menggunakan password yang gampang. Jadi contoh, loginnya misalnya Eka gitu ya, Eka, terus dia masukin password 1, 2, 3, 4, 5. Ada loh orang iseng-iseng yang akan mencoba seperti ini, lalu dia akan mengganti nomor rekening Bapak dan Ibu gitu. Nah, jadi saya memohon Bapak dan Ibu ingat selalu ganti password ya. Jangan menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, jangan menggunakan AFC 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu terlalu gampang untuk ditebak gitu Bapak dan Ibu. Pilih password yang agak unik tapi nggak bisa dilupain. Misalnya nama pacar lama, nomor tanggal tahun putus atau apa. Jadi orang nggak bisa nebak gitu. Cuman kamu yang tahu gitu. Kalau bisa pakai itu. Nah, ini salah satu kendala yang kita tahu di sini banyak yang handle beberapa account gitu ya. Cuman kalau nanti pakai apps susah loh. Satu telepon satu account loh. Itu juga ada bisa yang buat handle account banyak agak kesulitan nanti. Kita juga lagi pikirin jalan keluarnya ya. Tapi apps akan segera. Mudah-mudahan dalam 2 bulan ini sudah ada kabar baik. Gitu. Oh ya, Pak Enes, ini masalah Dubai di. Nah, apakah bisa on schedule, Pak? Kira-kira. Mudah-mudahan ya. Kita melihat dari sekarang sih kayak Jepang sudah mulai tutup ininya, sudah nggak ada. Anak saya kan sekolah di Jepang. Kemarin dapat announcement bahwa pemerintah Jepang akan segera menyelesaikan social distancing-nya karena sudah tidak ada kasus baru. Nah, mudah-mudahan ya target kita sih 11-11 ke Dubai gitu. Dan semua achiever ke Eropa nanti akan digabungkan. Jadi Anda akan ke Dubai dulu, lalu langsung ke Eropa. Of course kita mungkin akan edit lagi itinerary-nya. Mungkin ada masih beberapa negara yang kayaknya rawan, ya kita coba untuk nggak pergi gitu. Cuman kita akan do the best. Kita akan tetap Anda bisa pergi gitu ya. Soalnya hidup Anda akan berubah waktu Anda pergi di panggung itu gitu. Kita akan bikin hal yang sangat spektakuler gitu Bapak dan Ibu ya. Waktu setelah grand launching di cruise itu menurut saya titik kita booming yang luar biasa gitu loh. Nah, kita akan lakukan hal yang sama di Dubai gitu. Nah, jadi nggak sekedar cuma trip jalan-jalan ke Dubai Bapak dan Ibu. Di sini adalah trip yang akan mengubah hidup Anda dan pola berpikir Anda gitu. Itu rencananya gitu. Jadi kita tetap 11-11, kalau nggak bisa ya 12-12. Kita pengen tanggal cantik deh. Mudah-mudahan ya, dukung doa ya. Iya, iya, Pak. Nah, Pak Enes, kira-kira nih menurut prediksi Pak Enes ada berapa Bushido tahun ini, Pak? Tahun ini? Ya. Kayaknya 5 ya. Wah. Kayaknya ada 5 nih. 5 calon kuat ya, Pak ya? 5 calon kuat nih. Salah satunya tim Surabaya nih. Itu Bu Silvi itu. Iya, sebentar lagi tuh kayaknya. Pasti bisa. Nah, yang lain juga semangat ya. Paling nggak Damio masuk lah. Damio ya. Ya, itu Bu Silvi itu calon kuat itu. Untuk yang Jepang gimana, Pak? Yang Jepang masih menunggu. Yang Jepang ya begitu dibukakan, ya kita akan langsung schedule trip. Soalnya semuanya sudah dibayar. Semuanya sudah dibayar dan tinggal pergi aja gitu. Tapi mungkin kalau kemarin ada masalah dengan visa ya. Jadi visanya itu sebenarnya cuman berlaku untuk berapa bulan gitu ya, saya nggak tahu. Jadi ya paling kita mengurus visa lagi, lalu kita berangkat gitu. Nggak ada yang di hold kok. Begitu negaranya bilang, oke, berangkat, semuanya aman, ya tapi kita nggak mau jadi yang pertama juga. Kita mau begitu buka, ya kita lihat dulu, kasih mereka berangkat dulu, yang lain-lain kita lihat gimana, begitu aman, ya kita langsung berangkat. Gitu. Jepang juga, Bapak dan Ibu wajib pergi, karena itulah kiblat kita gitu ya. Bapak dan Ibu bisa melihat bukan sekedar pabriknya gitu, Bapak dan Ibu bisa melihat ketemu presidennya langsung, kamu melihat pabrik-pabriknya semua gitu, Bapak dan Ibu. Di situ ada 6 pabrik di kota Shizuoka itu. Gitu. Lihat satu-satu tempat gedung-gedungnya gitu, ketemu orang-orangnya, ketemu inventor-inventornya itu, wah itu juga seru sekali loh kalau ke Jepang itu. Kalau berangkat sama kita jangan dianggap trip Bapak dan Ibu. Kayak apa ya? Menemukan sesuatu yang baru gitu. Kalau berangkat sama kita gitu. Oke.
Tahun depan ada trip lagi ke Jepang, mudah-mudahan. Kalau Jepang tuh kayaknya nggak ada deh, selalu ada deh kayaknya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita akan kita bikin program deh. Pokoknya jangan Anda nggak pergi deh ke ini pabrik, harus lihat ya. Apalagi nih? Udah kali ya. Oh, program Nah, itu dari Pak Basuki. Kalau bisa Sakura, Pak. Ya. Program kepemilikan rumah, ini yang tadi saya hampir lupa. Itu sedang dipikirkan. Jadi, of course, apa-apa yang kita mau lakuin itu kadang-kadang kita harus pikir izin-izinnya gitu. Kita nggak mau, wah semangat begini-begini dengan gampangnya tiba-tiba ada datang orang-orang yang, Pak ini izinnya mana? Nah itu kan. Cuman kita lagi pikirin sangat keras untuk yang, jadi ada 2 yang lagi dipikirin dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera tercapai, yaitu kepemilikan rumah dan kepemilikan mobil gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi contoh misalnya Anda sudah samurai atau sudah level apa, nah kita bisa kasih kredit begini-begini. Itu lagi kita pikirin dan lagi digodok gitu Bapak dan Ibu. Itu yang tadi saya lupa. Terima kasih Pak Jimmy udah diingetin. Ya. Luar biasa Pak. Ya, jadi kita memang goalnya pengen ini sih, pengen di sini kita pengen sukses sama-sama. Kita pengen Bapak dan Ibu bisa jadiin AFC kapal yang, ya kita mau jadiin kapal AFC kapal yang tercepat dan kapal yang long term gitu Bapak dan Ibu ya. Semoga semuanya bisa tetap sama-sama di sini. Ya MLM akan selalu ada yang baru Bapak dan Ibu. Bonus-bonus yang aneh-aneh. Tadi juga ini barusan ada kita kan member AP2LI ya. Jadi kan kita selalu ada grup yang membahas ini apa sih ini MLM aneh gitu. MLM unik-unik gitu. Tadi ada MLM kopi gitu. Kopinya 100.000, bonusnya 25.000 direct sponsor, pairingnya 25.000 per pair, terus dilihat buset deh ini 10 kali closing ownernya gulung tikar nih, cuman ada aja yang aneh-aneh gitu kan. Nah mudah-mudahan kalau di AFC kekuatan kita adalah kekuatan produk. Mungkin di luar sana bisa ada yang nanti datang menawarin bonus yang lebih aneh atau lebih unik gitu ya. Cuman di kita sih kita jaminannya sih kita saat ini memang sangat ditakutin di MLM lain semua pada ketakutan juga melihat kekuatan produk AFC. Ya kita bersyukur aja. Saya kadang-kadang di forum-forum seperti AP2LI saya selalu minta maaf. Maaf Bapak dan Ibu kalau ini owner-owner MLM katanya pada diprospekin sama orang-orang Surabaya lagi. Jadi jadi yang Anda kadang-kadang Bapak Ibu prospek itu ternyata owner-owner MLM juga gitu. Jadi mereka kadang-kadang, oh ini AFC ini tukang prospekin owner MLM gitu. Jadi kadang-kadang kalau di forum saya selalu bilang minta maaf kalau Bapak dan Ibu ada yang prospek owner-owner MLM gitu. Ya, cuman kita memang saat ini sedang ditakuti oleh MLM lain gitu secara produk ya. Dan saya sangat bersyukur kita punya produk yang cukup kuat gitu. Gitu aja. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa setia di sini, bisa make money, bisa sukses di sini, bisa bukan cuma sekedar make money sih Bapak dan Ibu, suksesnya secara keluarga Bapak dan Ibu bisa bahagia, bisa setia, secara hubungan secara Tuhan juga bisa lebih spiritual, bisa lebih dalam gitu ya. Kita nikmatin berkat duniawi dan surgawi. Amin, amin, amin Pak, amin. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan mungkin ini Pak Ernest belum pulang nih dari kantor ini. Oh iya nih, udah jam 9 nih. Udah jam 9. Oke, Pak Ernest, mungkin kalau dipanggil lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Oh sip dong, Nggak kapan bosen, aja. ya? Oh gini, oh ya tadi kan kita di masa-masa seperti ini kita pengen selalu ada dekat Bapak dan Ibu. Jadi kalau butuh saya, butuh Mike, butuh Niko untuk hadir di Zoom pribadi. Ini kan mungkin Zoom besar, leader-leader besar ya. Kalau leader-leader manapun mau ajak saya di Zoom private, tinggal ngomong aja ke Pak Eka, nanti Pak Eka hubungin saya gitu ya. Ya mungkin nggak bisa semuanya semua tanggal karena kan ada waktu-waktunya gitu ya. Cuman kalau misalnya Pak butuh semangat, butuh ini, kita akan selalu tempel Bapak dan Ibu. Tema kita tahun ini adalah No One Get Left Behind gitu. Nah, kita akan selalu bantu dalam gimana pun caranya supaya Bapak dan Ibu tetap bisa dapat bonus di sini. Itu prioritas kami. Kita akan keluarin nanti program-program yang bisa membantu Bapak dan Ibu tetap sukses di sini gitu. Sebentar lagi ada program yang asik banget, yang seru nih, seru banget. Sebentar lagi ya.
sebentar lagi, nggak lama lagi. Tunggu aja, pokoknya seru banget. Seru banget. Promonya akan seru banget dah pokoknya. Nanti deh sabar ya, bersabar. Pokoknya akan sebentar lagi dikeluarin gitu. Terus ini juga kemarin yang mini Ruby juga kita kayaknya akan extend karena banyak sekali orang yang merasa terbantu dengan promo mini Ruby. Ingat promo mini Ruby bukan hanya direct sponsor, pairingnya juga bisa keluar seperti Ruby. Tapi kalau dia achieve nanti 150 gitu ya, tetap bisa dapat pairing gitu. Itu akan di-extend juga itu. Oke deh kalau gitu. Wah, luar biasa, Pak. Oke. Pak Ernest, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih semua ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Surabaya. Ya, Pak. Thank you, Ya, Pak. Mali, Basuki. Ya. Thank you Pak Ernest. Ya. Thank you Pak Ernest.